yang juga pastinya penting banget di dalam rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar ini. Dan juga kami kembali mengundang untuk Bapak dan Ibu yang masih berada di luar area ballroom untuk memasuki ruangan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing karena acara sudah kita mulai kembali. Betul sekali, di mana nanti akan ada dua sosok yang pastinya juga kita tunggu-tunggu untuk bisa tampil di atas panggung, tapi tahan dulu karena akan ada sebuah presentasi yang pertama yang akan kita dengarkan pada siang hari ini di sesi kedua dari Rakorsus 2023. Kita akan mengundang langsung ya perwakilan dari BMKG. Ya, kami mengundang dengan hormat untuk dapat hadir dan juga bergabung bersama-sama di atas panggung. Perwakilan dari BMKG untuk membawakan presentasinya, di mana pada kesempatan kali ini masih hadir bersama-sama kita dan pastinya akan terus bersama-sama kita, Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Betul sekali. Dan juga perlu diinformasikan kalau kegiatan kita yang sudah berlangsung dari tadi pagi sampai malam hari nanti ini juga disaksikan live ya Betul. melalui kanal YouTube dan juga disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Selatan. Ini adalah bentuk dari transparansi pemerintah Kota Makassar untuk seluruh masyarakat Kota Makassar agar juga bisa menyaksikan jalannya Rakorsus ini ya. Betul sekali. Dan pastinya Rani dan Cipta akan menemani seluruh hadirin dan juga tamu undangan dan juga pastinya seluruh SKPD yang ada di sini hingga acara nanti insya Allah berakhir ya. Betul sekali. Tapi sebelum itu kita ingin mengundang terlebih dahulu yang pastinya sudah ingin memberikan informasi-informasi penting, pemaparan-pemaparan yang pastinya akan begitu sangat bermanfaat. Langsung saja kita sambut dari BMKG. Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar maupun yang ada hadir di siang hari ini. Para tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu demi satu. Saya Irwan Slamet dari BMKG wilayah eh, ingin berbagi sedikit berkaitan dengan kondisi meteorologi atau kondisi kebencanaan yang ada di Kota Makassar ini. Ada bisa slide yang sudah saya buat? Atau? Oke, kita akan membahas sedikit tentang cuaca ekstrim di Makassar. Beberapa waktu yang lalu semenjak tanggal 24 Desember dan tanggal 13 Februari tahun 2022, kita mengalami bersama kondisi ekstrim yang ada di Kota Makassar ini, di mana saat itu kita bisa mengukur beberapa curah hujan yang ada. Saat itu di atas 160 mm, Pak, per hari. Jadi kalau di Kota Makassar ini sudah di atas 150, itu bisa dipastikan hujan, pastikan banjir, Pak. Jadi ada beberapa hal kemarin yang bisa saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 24 Desember itu, fenomena yang terjadi adalah pertama adanya siklon tropis yang ada di sebelah utara Australia, yang itu mau tidak mau berimbas pada kondisi gelombang yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua karena adanya
bulan baru ya, adanya bulan baru kemudian sehingga terjadi pasang sehingga air yang hujan yang di atas 160 itu tidak bisa lancar masuk ke dalam lautan. Next, outline ini saya akan bahas sedikit tentang cuaca ekstrim yang ada di Kota Makassar. Next. Ini yang kita alami kemarin adalah hujan lebat atau hujan badai yang terjadi sebagai akibat hujan yang kalau kita ukur intensitasnya di atas 160. Next. Ini adalah kondisi cuaca ekstrim di Makassar seperti tadi yang disampaikan dari rekan dari Walhi tadi, bahwa dari stasiun meteorologi Putri kita memiliki beberapa stasiun yang ada di Kota Makassar ini, seperti stasiun meteorologi penerbangan yang ada di Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian kita memiliki stasiun cuaca untuk maritim yang ada di Poutere. Next. Nah, ini yang terjadi pada tanggal 24 Desember dan yang terjadi pada tanggal 13 Februari ini diakibatkan oleh siklon tropis atau badai tropis, kemudian disebabkan oleh gelombang Rossby, konvergensi dan konfluensi. Selain itu juga adanya bulan baru sehingga otomatis pasang tinggi kemudian disertai dengan hujan yang sangat lebat. Ini bisa kita lihat beberapa wilayah dari Sulawesi Barat, dari mulai Pinrang sampai dengan di Makassar, semuanya curah hujannya di atas 160, bahkan ada yang mencapai hampir 200, Pak. Jadi otomatis curah hujan yang lebat ini mau tidak mau rekan saya Pak Jaya Soekarno dari Balai Sungai akan kerepotan dengan kondisi ini sehingga mau tidak mau mengatur bagaimana caranya agar air yang tumpah dari langit ini bisa diatur, dikembalikan sehingga tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat. Untuk yang curah hujan tanggal 13 Februari juga sama. Ini ada Madden-Julian Oscillation yang kita pada kuadran 5 itu membawa awan hujan juga, kemudian konvergensi dan konfluensi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Next. Ini kita bisa melihat timeline dari bencana akibat cuaca ekstrim yang ada di tempat kita ini, ya ada di bulan Desember, Januari, Februari, ini ada banjir, longsor, dan gelombang tinggi. Kemudian Maret, April, Mei ada puting beliung, hujan badai, dan hujan es. Biasanya ini terjadi ketika musim pancaroba, Pak. Nah, kita juga mulai ketika musim kering, kita mengalami kekeringan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, kebakaran hutan dan gelombang tinggi. Kemudian untuk potensi puting beliung, petir, dan hujan es juga dimulai di September, Oktober, dan November. Next. Ini adalah peran kita di kantor BMKG, khususnya kantor BMKG wilayah 4 Makassar untuk pada saat kondisi cuaca ekstrim. Di sini kita memiliki ada beberapa instrumen yang bisa kita sampaikan bahwa kita memiliki radar cuaca, Pak. Kita juga memiliki citra satelit, kemudian kita memiliki automatic weather station yang tersebar di Sulawesi Selatan. Kemudian untuk membuat sebuah modelin, kita memerlukan sebuah perangkat yang kita menamakan Meteo Factory. Kemudian kita juga memiliki peralatan Siddharma yang kita gunakan untuk membuat prediksi. Selain itu kita juga membuat analisis berbasis dampak. Perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa analisis berbasis dampak yang kita keluarkan dari BMKG itu biasanya kita keluarkan 3 atau 4 hari sebelum kejadian bencana. Seperti 2 kejadian yang tadi kita keluarkan sekitar 3 sampai 4 hari sebelum kejadian bencana. Sehingga diharapkan kepada pemerintah atau stakeholder yang menangani selanjutnya
itu bisa prepare atau siap untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi kejadian eh, hujan lebat ini yang mengakibatkan banjir. Perlu kita ketahui bahwa prediksi yang kita keluarkan itu sama persis dengan kejadian. Artinya apa yang kita prediksikan pada saat itu betul-betul terjadi, Pak. Sehingga alhamdulillah kita bisa memberikan informasi yang secepat mungkin, early warning yang diberikan kepada masyarakat. Next. Ini adalah sistem diseminasi kita, Pak. Perangkat diseminasi kita. Kita sebetulnya kalau memberikan warning itu pertama adalah warning bulanan. Warning bulanan kita keluarkan bulan ini curah hujan di atas rata-rata per bulan. Kemudian kita berikan warning mingguan. Dalam minggu-minggu apa kira-kira akan terjadi hujan dengan intensitas yang lebat. Kemudian kita juga membuat peringatan dini harian. Dan yang paling urgent adalah kita memberikan peringatan dini per jam, Pak. Jadi itu step-step yang kita keluarkan sehingga kita tidak serta-merta mengeluarkan warning yang langsung harian. Tidak, kita mengeluarkan dari bulanan, mingguan, harian, kemudian jam per jam dan no casting. Next. Ini adalah siaran diseminasi kita melalui radio, televisi, maupun wawancara dengan RRI maupun Fajar TV. Next. Nah, perangkat-perangkat diseminasi ini bisa Bapak akses, Pak. Ini ada Instagram kita, ada website kita, ada Facebook kita, ada HP kita, WhatsApp kita, sehingga Bapak bisa menjadi member di grup kami. Silahkan kalau menjadi member dan saya berharap sekali bahwa Bapak bisa menjadi member kami sehingga itu otomatis bisa meminimalisir hoax yang harus kita klarifikasi, Pak. Seperti tadi Pak Wali bilang, Pak Wali Kota bilang bahwa hoax adalah sebuah bencana. Itu betul. Kenapa? Karena hoax satu yang dikeluarkan hanya 1 menit, kita mengcounter hoax itu bisa 1 minggu lebih. Jadi itu yang saya alami. Jadi ketika ada hoax misalnya kayak kemarin peneliti dari Belanda membuat hoax bahwa di Sulawesi Selatan akan terjadi gempa dengan kekuatan seperti di Turki. Kelihatannya sepele, tapi kita mengcounternya hampir 2 minggu, Pak. Sampai kejadian kita tungguin itu kejadian sesuai dengan prediksinya mereka. Karena yang saya lihat bahwa dia tidak menggunakan metode apa. Metode analisisnya seperti apa, alat yang digunakan apa, sistemnya, pengamatannya, analisis maupun kesimpulannya tidak jelas. Sehingga hoax itu betul-betul sebuah bencana bagi kami. Belum lagi ada hoax yang mengatakan dari pegawai BMKG nanti malam akan banjirnya sampai 4 meter. Nah, hoax lagi itu, Pak. Ini bukan hal yang sepele bagi kami, Pak. Telepon kantor penuh, telepon HP saya penuh hanya untuk mengcounter hoax. Makanya saya berharap sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu menjadi anggota grup kita. Downloadlah di Play Store info BMKG. Di situ Bapak bisa lihat. Misalnya ada gempa, benarkah ada gempa, benarkah ada ini, ada itu bisa membantu kami lah untuk meminimalisir hoax dan untuk meminterkan orang kita di Makassar ini. Next. Nah, ini juga ada yang saya tadi bilang, ada Facebook kita, ada Instagram, ada Twitter, dan sebagainya. Next. Next. Nah, ini hasil modeling yang sudah kita buat. Dan alhamdulillah modeling ini sampai sekarang belum salah, Pak. Jadi ini kita bisa lihat bahwa perakiraan cuaca Kota Makassar dalam 7 hari ke depan, jadi kita bisa memprediksi 7 hari ke depan, Pak. Dalam 7 hari ke depan, seandainya ada ekstrim atau yang betul-betul bisa memicu bencana, kita akan keluarkan press release. Nah, ini kita bisa lihat bahwa untuk tanggal 15, 16, 17, 18, sampai 21 itu kondisinya hujannya sedang. Jadi antara 20 mm sampai dengan 50 mm. Artinya apa?
Ya, kita berdoa semoga tidak ada bencana dalam 7 hari ke depan. Kita lihat warnanya adalah hijau, artinya hujannya paling hujan ringan dalam 1 hari Oh, itu sekitar 20 begini. mm. Karena kalau ke bawah ini kelihatan ini. Biar saya Next. berdiri saja. Berdiri. Kemudian untuk peringatan berbasis dampak tidak ada. Jadi kita bisa memprediksi tanggal 14, 15 tidak ada hujan yang bisa memicu banjir. Next. Nah, ini untuk perkiraan hujan bulan Maret tahun 2023 untuk Dengan di sini antara 51 sampai 84 masih di bawah normal. Jadi hujannya sudah mulai berkurang. Next. Kemudian untuk hujan bulan April itu pun sudah mulai berkurang lagi. Lebih jauh menurun intensitasnya dibandingkan dengan bulan Februari maupun Januari. Next. Ini bulan Mei lebih ini lagi, lebih di bawah normal lagi. Artinya udah masuk musim kemarau. Next. Nah, ini kesimpulan saya bahwa cuaca ekstrim adalah kejadian cuaca bagaimana yang pesan Anda luar biasa menjadi yang bisa salah satu diakibatkan oleh badai tropis, tropical cyclone, adanya low pressure yang ada di sebelah utara Australia, kemudian Madden Julian Oscillation dan konvergensi. Kami tetap memonitor kondisi ini dalam 24 jam, 24 kali 7 Pak kita kerja. Jadi di pusat gempa, di pusat analisis cuaca kita maupun pusat gempa regional kita itu bekerja 24 jam sehari, 7 kali seminggu. Jadi tidak ada liburnya kita, Pak. Jadi pekerjaan di kantor BMKG itu sama dengan pabrik, Pak. Shift. Jadi kalau perhitungan yang lain dari pagi sampai sore kita 24 jam nonstop memonitor citra satu
Tema kita sampaikan seperti apa kita mengutus. Izinkan saya sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota untuk sharing pengalaman. Ibu sekalian, Pak Wali Kota luar biasa bagaimana menginspirasi, memotivasi Bapak Ibu sekalian sebagai pemimpin di level masing-masing untuk bisa mengangkat Makassar ini. Nah, tugas kita bersama para pemimpin di semua level adalah menjaga Pak Wali Kota, Wali Kota eksis dalam konteks legal dan legitimit istilah saya. Di legalnya harus benar, tapi legitimit. Saya, kenapa? Karena ini menyangkut legalitas dan legitimasi. Boleh slide pertama mungkin supaya karena waktunya mepet-mepet ini. Bapak Ibu sekalian, slide pertama yang struktur organisasi. Tadi kita bicara yang sebelah kanan tentang visi, misi, strategi, sistem, dan persiapan untuk metaverse. Makaverse dan sebagainya itu ada di atas visi misi dan structure, strategi dan sistem. Pasti itu manajerial. Nah, Pak Ari akan menyentuh nanti soal yang kiri. Soal budaya, soal moral, soal belief dan sebagainya. Disinilah moral dan akhlak dipentingkan. Jadi dua ini harus seimbang. Tadi pagi sudah diberikan pengalaman tentang bagaimana visi, misi, strategi, structure, dan sebagainya. Maka kita akan membahas nanti Pak Ari bagaimana kita harus dengan akhlak, dengan moral, mengiringi tentang kemampuan manajerial. Di kiri manajerial, di sini adalah sebagai leadership. Pengalaman saya ada dua hal, saya titip untuk menjaga ini di semua level. Tadi ada Pak Lurah, adalah sebagai follower, tapi dia adalah leader di levelnya. Pak Camat adalah bawahannya Pak Wali, tapi dia adalah leader di levelnya. Oleh karena itu sebetulnya semua ini kita adalah leader. Karena leader, maka saya titip ada 5 hal yang diperlukan. Yang pertama adalah mari menjadi toladan buat bawahan. Jadi itu kunci utama, Bapak Ibu sekalian, menjadi toladan untuk siapapun yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita adalah melayani, servant leadership. Jadi toladan, melayani, dan menjadi konsultan yang solutif buat siapapun. Ini penting 3 hal. Yang keempat, ini yang sulit, menjamin kinerja anak buah dan institusi. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian di semua levelnya menjamin kinerja anak buah dan institusi. Kalau ada anak buah salah, berarti bukan anak buah salah, tapi pimpinan yang keliru. Jadi kita harus menjamin terlaksananya yang kiri tadi, sistem, structure, strategi kita berjalan. Itu tugas pemimpin di semua level. Nah yang kelima ini yang paling sulit juga. Kita ini anti korupsi, anti kolusi, nepotisme, dan tidak terima gratifikasi. 5 hal ini pengalaman saya, kalau sudah bisa diterapkan sebagai leader di semua level, maka kita akan cukup legal. Dan kita cukup legitimasi, menjaga. Ini modal untuk berani menjaga atasan kita di atas. Istilah saya harus berani melawan atasan di atas. Saya masukkan ke kepolisian, melawan atasan adalah hak dan kewajiban bawahan. Apabila perintahnya tidak benar, menyalahi hukum, HAM, dan sebagainya. Namun dikunci bahwa outcome-nya adalah menjaga atasan yang dilawan dan institusi. Ini kewajiban bawahan. Jadi Pak Lurah mesti berani melawan camatnya kalau tidak benar. Pak Camat harus berani melawan Pak Wali Kotanya bila tidak benar. Ini kunci Pak. Tapi melawan itu bukan menjatuhkan atasan, justru menjaga atasan dan institusi. Ini kuncinya. Saya mengalami Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Wakapori. Saya lawan quote on quote atasan
dalam konteks menjaga atasan saya dan institusi saya. Itu kenapa? Karena saya dulu kan membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi konteks melawan atasan adalah menyampaikan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu konteksnya. Maka aman juga sampai sekarang saya tidak ada masalah. Karena saya menjaga atasan dan institusi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana keteladanan, maka ada 7 pedoman. Agar menjadi teladan ada 7 pedoman. Karakter, tadi Pak Pangdam mengatakan yang penting adalah karakter kita. Nah, maka ada 7 pedoman kita, hasil riset para profesor doktor, 7 hal paling penting. Agar kita menjadi teladan, maka ada 7 hal yang ditampilkan. Yang pertama adalah jujur dipercaya. Orang nggak jujur aja nggak suka dengan yang tidak jujur. Maka kita harus jujur dan dipercaya oleh atasan, teman, bawahan. Yang kedua, tanggung jawab. Setelah jujur dipercaya, maka kita harus punya tanggung jawab. Tapi tidak cukup 2, harus punya visi atau visioner. Visi, mimpi, harapan, keinginan, obsesi. Penting. Tidak hanya jujur dipercaya, tanggung jawab di masjid terus, di gereja terus. Tidak bisa. Kita punya visi, misi, harapan, keinginan seperti ini. Maka first tadi itu adalah visioner kita. Nah, yang keempat adalah disiplin. Karena sukses itu disiplin. Sebenarnya gitu. Disiplin, maka dia bisa sukses. Yang kelima adalah mampu bekerja sama ke atas, rekan, ke bawah. Itu yang kelima. Tanpa itu, buat apa ada 1, 2, 3, 4? Kerjasama. Nah, hasilnya kita harus adil dan peduli. Itu 2 hal, Bapak Ibu sekalian, sharing dari saya. Nah, supaya semangat, saya ingin kita jadikan yel. Kalau saya katakan 7 budi utama, tolong dijawab sama-sama. Jujur dipercaya, tanggung jawab, visioner, kerjasama, adil, peduli. Sepakat? Pak Wali, boleh Pak Wali? Ya, sama-sama ya. 7 budi utama. Jujur, dipercaya. Tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Supaya hafal, ada teori. Gerak, kata, fokus. Katanya ada, fokus, dan harus ada gerakan. Kalau saya bilang jujur percaya begini, jujur dipercaya. Ayo sama-sama dicoba. Yang mau ke surga ikut. Ayo sama-sama ya. 1, jujur dipercaya. Ulangi, 1. Baik. 2, tanggung jawab. Mohon ditepuk Pak, biar rontok karat-karatnya. 2, 1. 2, ya, 3, visioner. 3, 1, 2, 3, 4, disiplin. 4, 1, 2, 3, 4, 5, kerjasama. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adil. 6, 7, peduli. 7, oke sama-sama sekarang 7-nya. Ya sama-sama. Coba matikan slide-nya. Ya, ayo sama-sama. 7 budi utama. Jujur, dipercaya, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi niat, tekad, harapan, dan doa kita bersama. Agar kita bisa mendukung tadi sebagai akhlak
Oleh karena itu Pak Wali saya usul, kalau saya bilang maka first, jawabannya kota makan enak berakhlak tambahannya. Kalau Pak Wali boleh nih. Ya, kalau saya bilang maka first, jawabannya kota makan enak berakhlak. Ayo sama-sama yang keras. Yang nggak ikut dicopot Pak Wali ntar. Ayo sama-sama. Maka first, kota makan enak berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk Bapak Komjen Pol Dr. Andes Nanan Soekarna untuk pemaparannya yang luar biasa ya terkait leadership. Ini sih udah beneran melek ya. Ya, itu dia. Jadi memang penting banget ya Betul. menumbuhkan jiwa leadership untuk para pemimpin karena setiap keputusan-keputusan strategis itu ditentukan oleh pimpinannya. Betul sekali. Dan saya setuju tadi gerak kata fokus ya. Yes. Jadi semuanya itu bersinergi, harus dilakukan Itu ya. dia. Nanti jam 4:30 kita coba lagi ya 7 budi utamanya. Jadi jangan sampai kelupaan. Jadi ya. mudah-mudahan masih hafal ya karakter Betul. tadi ya. 7 karakter budi utama. Setelah kita bergerak ya, Mhm. udah ada simbolnya, kita membuat suatu bentuk dengan gerakan tangan. Jadinya itu lebih gampang hafal. Iya, tapi tadi pada saat udah dihilangin slide-nya juga agak bingung tadi ya. Yang tapi utama saya apa tuh yakin, tadi? saya yakin ya, kita mesti punya beberapa jam ya untuk kita ulang lagi nanti jam 4:30 ya. Respon kembali yang ada di sini. Boleh nanti kita coba ya. Baik, dan pastinya hadirin para peserta dari Rakorsus 2023, kita sudah bersama-sama tadi di sesi digitalisasi, susah namanya Digitalization. ya. Susah ya. Iya. Agak-agak milenial soalnya, Nah, semua yang ada di sini. Ketahuan nih, kayaknya belum makan siang nih Rani ya, makanya agak-agak susah. Kayaknya semua yang ada di sini memang adalah memikirkan sebuah hal yang milenial, yang futuristik ya. Jadi memang kita tuh melihatnya bukan hanya 1-2 tahun ke depan, enggak, tapi benar-benar kita ngelihat masa depan yang jauh ke depan ya. Betul, sehingga Benar. penting sekali ya Rakorsus ini diselenggarakan di mana harapannya adalah bisa menciptakan kerjasama dan juga kesepahaman yang lebih baik antara para stakeholder dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Kota Makassar ya untuk bisa mencapai tujuan kita bersama, yaitu Makassar jadi 2 kali lebih baik. Betul sekali. Nah, sesuai yang tadi sempat saya mau utarakan ya. Jadi digitalization adalah tadi kita udah sama-sama di sesi tersebut. Dimana untuk sesi berikut ini adalah sesi yang begitu juga sangat penting. Apalagi menghadirkan seorang sosok yang pastinya ini saya jamin akan memberikan berbagai manfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Setuju sekali, karena tadi di backstage itu sudah ada yang nanya, sesinya beliau kapan ya? Wah, setelah ini Pak. Oke, jadinya tambah semangat lagi ya. Betul. Nah, cipta kita di sesi kedua ini adalah sesi yang bernama apa? Nah, jadi di sesi kedua ini temanya adalah resilient behavior, di mana nanti akan ada 2 pembahasan yang juga cukup penting untuk kita sama-sama ikuti, yaitu tema ASN berakhlak dan juga kinerja keuangan daerah. Betul. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan terlebih dahulu untuk mengundang yang tentunya akan memaparkan materi terkait dengan ASN berakhlak. Yang pastinya sudah kita tunggu-tunggu bersama. Beliau adalah Master Trainer dan CEO dari ESG Group. Mari kita sambut kehadiran dari Bapak Dr. H.C. Ari Ginanjar. Berdiri, ayo berdiri.
Ya, cuma itu tidak kita ayo bangun, bagus. Yes, ya. Bilang Makassar 2 kali lebih baik ya. Hitungan 3. Terus 1, teriak ya. 2, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, Makassar 2 kali. Makassar, Makassar. Halaman kiri kanan 2 kali lebih baik. Ayo kanan. Give me 5 kiri kanan, silahkan. Alhamdulillah, silahkan duduk. Tepuk tangan dulu. Biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota. Tepuk tangan. Pak Wali Kota yang luar biasa, Pak Dhani Pomanto, dan juga Ibu Wakil Wali Kota. Tepuk tangan untuk beliau. Dan motivator kita, Kang Nanan Soekarno. Tepuk tangan. Dan Rima, anak saya. Tepuk tangan untuk beliau. Dan semua jajaran dan pimpinan-pimpinan yang luar biasa. Saya ingin memberikan satu buah video. Dia bertarung 100 tahun. Bayangkan, 100 tahun. Dari 100 tahun dia bertarung 577 kali bertanding, 500 kali menang. 6 kejuaraan dunia, 5 kejuaraan dunia. Nah, itu yang disebut resilient. Siapa namanya? All Black. Dia adalah pemain rugby dari New Zealand. Mari kita lihat apa ciri mereka. Blacks just waiting for the French to peel off the tracksuits, stand in front of them, and receive the challenge of the Hutt. Ini baru resiliensi. Kalau bisa begini semuanya, apa itu visinya, Pak
wali kota kita. Tepuk tangan dulu. Apa yang saya ingin sampaikan di sini? Kenapa dia bisa menang dari 577 tandingan 500 menang? Luar biasa. 100 tahun. Dahsyat. Resiliensi itu artinya Makassar bertahan 100 tahun. Bukan sampai tahun 2045 Indonesia emas, 2060. Ini targetnya Rima itu, ya. Indonesia zero carbon 2060, bahkan sampai 100 tahun ke depan. Dari pelajaran ini, resiliensi itu kan mental juara, mental ewako, ya, mental warani, geteng, malempu, gitu. Tepuk tangan dulu dong. Apa yang bisa kita lihat di sini? Seandainya pun kita semua sudah tahu di teori, disampaikan oleh ahli-ahli, tapi jalannya gimana? Tidak punya semangat, tercapai nggak kota resiliensi? Tidak. Itu mengapa? Dari sini yang bisa kita lihat, apa yang bisa Anda tangkap di sini? Bahwa yang disebut dengan kinerja adalah perkalian dari kompetensi kali energi. Jadi apa yang dibangun oleh mereka? Yaitu energi. Nah, kalau saya bisa ngelihat cara duduk Anda saja saya tahu nih energinya berapa. Betul kan? Coba cara duduknya Pak Nanan, coba lihat tuh. Beda. Tepuk tangan untuk Pak Nanan itu. Energi. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa ketika kita membangun kota Makassar yang resiliensi adalah how you manage energy. Siapa yang setuju? Energi kita, energy people, ujung-ujungnya adalah kota Mekaverse. Ujungnya adalah bagaimana kota ini bisa sustain resiliensi. Dan resiliensi kota Makassar tergantung pegang dadanya. Resiliensi dari dalam dada itu sendiri. Itu dimulai. Jadi resiliensi dimulai dari kotanya atau dari Andanya? Tepuk bahunya. Dari Anda, bahunya kiri kanan. Dari Anda. Dari Anda dulu. You. Yo. Oke. Karena buru-buru harus mau pulang pesawat. Oke ya. Saya ingin sampaikan di sini bahwa resiliency start from you. Peter Drucker itu mengatakan, if you talk about management, you are talking about people behavior. Jadi ketika kita ngomong resiliensi adalah behavior dari ASN di Makassar. Siapa yang setuju? Angkat tangan, katakan saya. Kalau ini sudah didatangi oleh para ahli-ahli, orang-orang hebat, dengan visi yang luar biasa dari Pak Wali Kota, didukung oleh mental resiliensi, maka ini akan jadi kota pertama, bukan hanya di Indonesia, Asia Tenggara yang akan jadi percontohan. Pertanyaannya, apakah kita mau mewujudkan? Siapa yang mau mewujudkan? Angkat tangan, katakan saya. Bahu kiri kanannya. Dari Anda dimulai. Sebelahnya lagi, dari Anda dimulai. Yes. Sekarang, ini Anda, ya. Jadi Anda itu ada di tengah. Yang dibahas itu tadi Nanan sudah sampaikan, bagaimana strategi, struktur, sistem, semuanya adalah sisi sebelah kiri. Punya visi Pak Wali, yaitu kota resiliensi dengan Mekaverse. Strategi, struktur, sistem. Ujung-ujungnya adalah pelaksanaannya. Iya apa tidak? Ketika pelaksanaan tergantung sisi sebelah kanan Anda.
yaitu karakter kita. Nilai-nilai kita dan keyakinan apakah kita bisa mewujudkan kota resiliensi ini. Saya yakin bahwa Pak Wali sudah ada di kepala, bahkan sudah lihat kota itu sudah jadi sebelum pertemuan hari ini. Betul Pak Wali? Di kepalanya Pak Wali, di kepalanya Ibu Wawali. Betul. Pertanyaannya, cara hari ini adalah bagaimana mentransfer pikiran tersebut kepada Anda semua. Dan yang kedua, bagaimana itu kita yakini itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka ini akan bertahan 100 tahun sebagai juara seperti All Black di New Zealand itu. Jadi kuncinya adalah kita sudah punya visi, yaitu kota resiliensi, kita sudah punya strategi, struktur, sistem, dan pakar-pakar. Ujung-ujungnya, eksekusinya bagaimana di lapangan. Bagaimana setiap lurah, bagaimana setiap camat, bagaimana setiap kepala dinas, itu sangat tergantung kepada sisi sebelah kanan karakternya. Warani enggak dia, enggak malempu, enggak ewako enggak dia itu. Itu aja dulu. Kalau itu sudah ada, maka kita akan bisa meraih bintang-bintang kita. Jadi resiliensi itu ada 5. 5 resiliensi. 1, pegang dadanya, mental resilience. Mentalnya itu kuat seperti Pak Nanan gitu loh. Dimutasi, dicopot, bekerja dengan tekanan, kena banjir lagi. Banjir kemarin itu musibah atau barokah? Barokah. Mengapa? Untuk mengeluarkan potensi terbaik dari Anda semuanya. Kalau tanpa Anda banjir, kita tertidur. Tapi Allah ingin mengangkat derajat Makassar dengan memberikan banjir. Dan kemudian air hujan tidak lain adalah untuk mengangkat potensi terbaik. Untuk memberikan resiliensi terbaik dari SN di Makassar. Yes or no? Maka yang pertama, mental resilience. Yang kedua, change resilience. Yaitu berubah dari mulai strukturnya, sistemnya, bahkan absen saja sudah pakai metaverse. Bayangkan itu. Ruangannya pun sudah berubah melingkar seperti ini meeting. Dan ini baru pertama di Indonesia, meeting terbaik yang pernah saya lihatin. Dan itu adalah change resilient. Orang-orangnya people resilient, kepala dinasnya orang-orang baru, orang-orang muda, milenial-milenial. Masyarakatnya sangat kritis, diajak bicara oleh Pak Wali Kota, diundang, ayo bicara di sini, jangan di sosmed. Kita sama-sama diskusikan. Itu disebut people resiliency Pak Wali Kota. Tepuk tangan dulu. Itu people resiliency. Kemudian kita semua harus belajar ilmu baru, profesor-profesor hebat di depan sini, tepuk tangan dong. Mereka mengajarkan ilmu-ilmu baru, luar biasa. Bahkan anak saya pun Rima dari Liverpool. Bagaimana tentang konsep zero carbon untuk 2060, saya datangkan ke sini khusus untuk membantu. Tepuk tangan untuk Rima. Saat yang bersamaan adalah result resiliensi. Nah, itu yang ditunggu oleh Pak Wali Kota. Result dari setiap kelurahan, dari setiap kecamatan, dari setiap lingkungan di sini. Ini result resiliensi. Jadi artinya, untuk membangun resiliensi, maka kita harus membagi menjadi 3 level. 1, kompetensi kita. Yaitu apa yang disampaikan tadi oleh para ahli-ahli. Kemudian Anda dikritik di media massa, dibully, lingkungan kiri kanan. Benar? Kemudian diturunkan hujan yang deras. Tidak lain adalah untuk membangun resilience kita. Jadi ini adalah judulnya tepat setelah kita mengalami ujian. Tidak lain adalah untuk melahirkan mental terbaik untuk menghadapi masa depan yang jauh lebih berat lagi. Dan itu semua sangat tergantung dengan kapasitas hati kita. Mengundang, silakan yang mau mengkritik, datang ke sini, kami tunggu. Pak Wali Kota di sini, silakan sampaikan, kami terbuka.
itu hanya orang yang punya capacity mental luas. Tepuk tangan itu Pak Wali. Tentu semuanya harus seperti ini. Apalagi kalau masyarakatnya juga seperti ini, maka saya yakin bahwa kota resiliensi ini benar-benar akan terjadi di Makassar ini. Artinya apa? Saya hanya sampaikan bahwa tidak cukup kompetensis, tapi harus resilience mental. Tapi resiliensi sangat tergantung dengan keluasan hati. Siapa yang setuju? Katakan saya. Keluasan hati kita. Jadi sebelum resilience di kota, pegang resilience di dalam hati kita. Dalam dada kita. Nah, 3 layer ini. Oke. Sekarang, coba kita lihat bagaimana Korea, ya, pernah per kapita cuma 67 US dollar, 1953. Sekarang sudah berapa, Pak Nanan? 35.000 US dollar. 35.000. Yang dipimpin oleh yang dibikin oleh Park Chung Hee. Dia mengeluarkan konsep namanya Saimaul Undong. Kalau Saimaul Undong itu sekarang jadi nama internasional itu. Ya. Sebentar lagi Sompre juga akan sama seperti Saimaul Undongnya Korea. Saat mengeluarkan Saimaul Undong semua ini bahasa Korea gitu. Di Indonesia ternyata ada namanya Sombere. Tahu kan dulu, luar biasa. Dan apa yang dilakukan 3, yaitu menanamkan core values, yaitu diligence, rajin, self-help, mandiri, 3 cooperation, kerjasama. Dalam waktu singkat 35.000 US dollar. Inilah yang akan menjadi bukan lagi Saimaul Undong, tapi Sombere. Tepuk tangan dulu untuk Sombere. Yang kedua, Jepang. Bayangkan di bom atom 1945 bangkit lagi dan terus bangkit lagi 1000 tahun bertahan. 1000 tahun, bukan 100 tahun. Kuncinya adalah mereka punya mental Bushido. Bacanya Bushido. Ya, sama-sama pengurus KKI. Saya juga Kusinryu Sensei Os. Dan 5 KKI Os. Dan 3 samurai Batodo Os. 1 perguruan ternyata sama-sama 1 pembunuh darahnya sama, yaitu Kusinryu Karate-do Indonesia. Os Sensei, kita tepuk tangan dulu. Dan ini waktu saya melawan Sulawesi Selatan pada tahun 1988. Lawan saya Ferus Menanson Bilalu, masih ingat? Terus kemudian di sini orang Sulawesi Selatan, mungkin ada di sini. Sudirman, itu orang sini, kenal ya, itu lawan saya. Kemudian Saleh Al-Habsi, itu ya lawan saya. Dan masih banyak lagi. Saya bertarungnya lawan Sudirman saat itu. Ya. Dan alhamdulillah dengan segala kerendahan hati dapat medali perak di PON 12 lawan Sulawesi Selatan. Oke, apa yang membuat Sulawesi Selatan karateka-nya hebat? Beliau ketua Forki. Dan kenapa Jepang hebat? Karena dia punya 7 core values, yaitu Gi, integritas, malempu, waduh, Yu, berani, apa itu? Warani, Din, mencintai sama, Re, santun, Makoto, tulus ikhlas, Meyo, kemuliaan, Cunggi, loyal. Nah, dengan cara seperti itu Jepang menjadi bangkit. Lalu bagaimana Indonesia? Akhirnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan resmi core values untuk seluruh Indonesia. Lalu diperintah oleh Pak Mendagri core values untuk seluruh Indonesia. Dan akhirnya diresmikanlah core values dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Kerote. Seluruh kementerian lembaga 1 core values namanya berakhlak. Tepuk tangan dulu. Core values ASN berakhlak. Nah, ini momentum hari ini saya datang sendiri di sini di depan ribuan dari rekan-rekan semua. Saya ingin mengingatkan ini. We to change now. Kita berubah sekarang. Sudah launching. Jawa Timur sudah launching. Sumatera Barat sudah launching. Kalimantan
Alhamdulillah akhirnya Pemkot Makassar resmi menjadikan core values berakhlak, berorientasi pelayanan, accountable, melempuh, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini satu-satunya ruang meeting yang berakhlak karena semua melingkar dan ini satu-satunya ruang suasana meeting yang kolaboratif yang pertama di Indonesia di sebuah titik di Makassar. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh untuk Indonesia, yaitu meeting berakhlak yang harmonis dan kolaboratif. Ini harus dapat penghargaan satu lagi piala nih harusnya. Oke, kemarin saya baru saja melakukan research terhadap 4 juta ASN. Dan dari situ kita potret, nilainya ternyata nasional baru 60,9, jadi masih jauh, harapannya 100. Jadi kalau untuk Indonesia, terbaik itu harus 100. Kemudian orientasi pelayanan baru 57, sebagian berarti belum berorientasi pelayanan. Kemudian accountable 74,1, kemudian kompeten 56,7, harmonis 63,8, loyal 65,8. Nah, ini dia nih. Ini yang paling berat ini. Adaptif 38,9. Jadi hati-hati. Jadi ASN banyak yang tidak adaptif dan tidak mau berubah. Yes or no? Dan kolaboratif. Nah sekarang bagaimana dengan Makassar? Makassar berorientasi pelayanan 56,2. Oke. Tolong bahunya, tepuk tangan, bahu tobat ya, tobat. Ikhlas kerjanya. Accountable 79,2, alhamdulillah tepuk tangan. Kompeten 60,3, harmonis ya karena ininya bagus 68,4, loyal 63,8, adaptif 38,5. Istighfar. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Tepuk bahu kiri kanannya yang adaptif, bos. Dan kolaboratif 75,2. Jadi mudah-mudahan tahun depan ini bisa ditingkatkan menjadi 100 semuanya. Dan mudah-mudahan nanti Desember ketika dites kedua kalinya, mudah-mudahan juara 1 se-Indonesia. Amin. Jadi sebagai penutup saya ingin perlihatkan satu video tentang tarik tambang. Kita bisa melihat bagaimana Pak Wali Kota menarik Anda untuk bergerak, untuk melahirkan Makassar yang digital ya, Makassar yang metaverse. Mari kita lihat. Resiliency. Dani Komando. Big fight Pak Dani. Terus Pak Dani, tepuk tangan terus. Maju terus Pak Dani. Keep fight Pak Wali Kota untuk membangun Makassar yang resiliensi. Move. Makassar. Let's do it. Tidak mudah. Orang mencaci, membuli, maju terus. Banjir, hujan, tidak boleh berhenti. Ayo semuanya, lakukan hal yang sama. Kalau kita mau bersama-sama, kita bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa membatasi kita semuanya. Maju terus Pak Dani Pomanto. Maju terus Pak Dani Pomanto. Jangan menyerah Pak Dani Pomanto.
Rakyat bersama Anda, Makassar bersama Anda. Biarkan yang mencaci maki. Biarkan orang-orang menghina. Biarkan orang-orang membuli. Tidak akan menghalangi Kota Makassar menjadi kota yang resiliensi. Maju terus, Ibu Wakil Wali Kota. Kita bisa mewujudkan ini. Hidup hanya sekali. Tidak punya pilihan kecuali maju dan menang. Anda yang menentukan hari ini. Anda yang menentukan nasib Makassar. Inilah sebuah visi yang paling visioner di dunia. Makassar. Maju lagi pada ini. Ibu Wali Kota, Pak Wali Kota. Kita lakukan ini semuanya. Tidak ada kata mundur, pantang menyerah. Sekali layar terkembang, pantang biduk ketepian. Ewak. Ewago. Ewago. Sekarang, saya bicara hanya 30 menit. Kira-kira, sebentar, musik dimatikan. Bisa berubah apa tidak? Tidak, cuma 30 menit. Nggak mungkin berubah, betul? Satu hari, bisa berubah nggak saya bicara? Tidak. 2 hari? Tidak. Seminggu? Tidak. Pertemuan berkali-kali seperti ini bisa berubah Anda? Tidak. Tapi, meskipun hari ini hanya 1 menit, tapi 1 menit ini kita membuat keputusan untuk menjadikan Kota Makassar metaverse yang pertama di dunia, di Indonesia. Dan kita yakini, kita bisa berubah. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Jadi, meskipun sebentar lagi saya pulang bersama Pak Nanan, saya datang ke sini bukan sebagai motivator. Saya datang ke sini bukan untuk memberi ceramah. Saya datang ke sini untuk sama-sama kita membuat satu keputusan bahwa kita akan mewujudkan hal ini. Yes or no? Satu kata keputusan. Yakini bahwa ini berhasil. Yes or no? Untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Untuk anak cucu kita. Untuk masyarakat di Makassar. Yes or no? Itu yang kita perlukan. Jadi, meskipun saya cuma 15 menit, mungkin 30 menit. Tapi kalau hari ini kita bersalaman dan kita katakan, saya buat keputusan untuk membuat ini menjadi kenyataan. Berubah apa tidak? Berubah. Kalau kita mengatakan pertemuan hari ini, pertemuan paling bersejarah, karena saya telah membuat keputusan, sekali layar terbentang, pantang hidup ketepian. Welcome. Mana pelaut-pelaut Makassar? Mana? Mana yang keluarkan? Keluarkan yes. Apabila saya teriak Makassar, Anda teriak yang keras. Makassar, 2 kali lebih baik. Teriak Makassar. Kurang keras sampai goyang lambu di atas Makassar. Belum Makassar. Apabila saya ucapkan 1, 2, 3, Anda lompat teriak yang keras ya. Dapat Makassar 2 kali lebih baik. Makassar, kota resiliensi. Ya, kalau tidak loncat, berarti Anda tidak membuat keputusan. Ganti musik yang cepat. Ronald, siap. 1, 2, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Makassar. Loncat yang tinggi.
Makassar! Makassar! Halaman kiri kanan. Terima kasih. Kita dukung Pak Dhani Pomanto mewujudkan impiannya. Tepuk tangan. Kita dukung wali kota, wakil wali kota. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sukses selalu. Sampai jam 2 pagi. Yang meriah untuk Bapak Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian selaku Master Trainer and CEO ESK Group yang sudah Luar membakar biasa. semangat kita semua ya. Dan saya yakin tadi banyak yang loncat merasakan bahwa lantai yang kita injak juga ikut bergetar ya. Semoga jiwa kita, semoga batin kita juga tergerak dari apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama dari Bapak Ari Ginanjar. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Jadi resiliensi itu it start from you. Berasal dari saya, Rani dan semua yang hadir di sini. Jadi mari kita wujudkan Kota Makassar sebagai kota resilience dan juga Makassar 2 kali lebih baik. Setuju ya, luar biasa sekali tentunya yang bisa kita capai di siang hari ini. Ini masih setengah dari perjalanan kita di rapat koordinasi khusus 2023 pemerintah Kota Makassar. Masih akan ada banyak sekali yang kita dengarkan di panggung kita ini. Dan saya yakin semua yang ada di sini udah hilang ngantuknya. Itu dia, karena tadi sudah sempat loncat-loncat juga ya. Semangatnya udah tercharge lagi ya. Betul Wah, sekali. alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, buat yang ada di sini kalau misalnya udah agak pegel-pegel boleh untuk berdiri lagi. Betul. Miring kiri, miring kanan ya. Ya, jadi silakan mungkin peragangan dulu karena acara kita ini sudah berlangsung dari tadi pagi dan akan sampai malam hari. Jadi kami berharap untuk semua yang hadir di rapat koordinasi khusus ini juga semuanya bisa tetap menjaga konsentrasinya ya karena masih banyak sekali pembahasan-pembahasan menarik yang akan kita ikuti juga. Nah, sama dengan yang satu ini yang akan kita dengarkan bersama-sama, yaitu adalah penyampaian dari mitigasi dan adaptasi pesisir yang akan dibawakan oleh Guru Besar dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Insinyur Jaya Soekarno, MN. Baik, sekali lagi kami undang untuk dapat bergabung di atas panggung Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Ya. Bapak Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto ST, MSI, dan juga Bapak Dr. Muhammad Helmi, SSI MS, dan Bapak Dr. FX Suryadi. Kami persilakan untuk mitigasi dan adaptasi pesisir. Jadi ada 3 guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang akan bergabung bersama-sama kita di atas panggung. Kami persilakan pada Bapak Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto ST, Bapak Dr. Muhammad Helmi SSI MSI, dan Bapak Dr. FX Suryadi. baik, ketiga narasumber kita yang sudah hadir di atas panggung saat ini akan nanti membahas terkait mitigasi dan juga adaptasi pesisir. Jadi penting juga kita ikuti Betul. bersama-sama ya. Kami persilakan pada seluruh peserta untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, yang saya hormati Bapak Wali Kota,
beserta Ibu Wakil Wali Kota, beserta para undangan yang saya hormati, mohon izin menyampaikan lanjutan terkait dengan materi resilient city, yaitu pengaruh banjir rob terhadap kota Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebagian sudah agak kecapean, tapi paling tidak mungkin barangkali materi yang akan saya sampaikan setidaknya nanti bisa membuka terkait dengan bagaimana kita mengatasi banjir dan rob di wilayah kota Makassar. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, next. Basis dari yang saya lakukan ini adalah basis mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Jadi tadi dari pagi sudah dibahas terkait dengan resilient atau kebertahanan dan juga ketangguhan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ari. Jadi bagaimana suatu sistem, jadi kota Makassar ini adalah suatu di mana ada individu, di situ juga ada keluarga, di situ juga ada komunitas, di situ juga ada lingkungan, kemudian ada kota, ada wilayah, infrastruktur, ekonomi, dan ada ekologi. Kemudian konsep dari resilient ini adalah bagaimana kita menghadapi atau bertahan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita beradaptasi. Yang ketiga, seperti tadi sampaikan, kita lihat video dari Pak Ari bersama, bagaimana kita tumbuhkan berkembang. Jadi bagaimana kita bertahan, tadi tarik tambang, anak kecil bertahan semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukan. Meskipun pada akhirnya juga akan ada pemenang dan juga ada yang kalah. Tapi bagaimanapun juga, kita sebagai pemenang hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Ari, itu tetap mempunyai kewajiban untuk bertahan dan juga beradaptasi. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, resilient itu terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Ada 3 pilar setidaknya. Pertama, seperti yang tadi disampaikan, bagaimana menguntungkan secara ekonomi. Jadi kota Makassar tumbuh berkembang secara ekonomi. Yang kedua adalah bagaimana diterima secara sosial. Masyarakat menerima. Kemudian stakeholder menerima. Yang ketiga, pilar yang bagaimana kita beradaptasi atau bekerja atau membangun bersama lingkungan. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa perlu resilience? Jadi kalau kita lihat saat ini, itu ada sekitar 6,7 billion penduduk yang manfaatkan 1,5 dari kebutuhan yang ada di bumi. Tahun 2050, kebutuhan semakin tinggi. Sama halnya dengan Makassar. Semakin tahun, kebutuhan terkait dengan ruang, terkait dengan pangan, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, tentu akan meningkat. Next. Next. Ya, bisa dilanjut. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Ari dan juga beberapa pemateri sebelumnya. Bagaimana kita bertahan? Saat ini ada adaptasi ancaman terkait dengan bagaimana kita mengurangi risiko bencana, seperti tadi disampaikan oleh dari BMKG juga. Kemudian bagaimana risiko-risiko lainnya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ilham. Dan juga ilmu berkelanjutan. Berkelanjutan itu bukan membangun saat ini, untuk kepentingan saat ini, tapi membangun saat ini untuk kepentingan generasi yang akan datang. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip dari keberlanjutan itu setidaknya ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah untung. Membangun itu harus untung. Jadi kita akan selalu diingatkan pada bagaimana kita membangun untuk pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Yang kedua yang tidak kalah penting kita lakukan adalah bagaimana kita membangun people, SDM, yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yohanes juga. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga planet kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 3 konsep sustainability atau keberlanjutan ini,
Satu dan yang lain harus terkait. Dan ini merupakan salah satu tugas dari Kota Makassar juga, mengukur setiap goals yang dihasilkan dari setiap capaian indikator yang dikeluarkan dari PD atau SKPD terkait dengan kegiatan yang nanti akan diusulkan. Apakah saya mencapai goals terkait dengan pengentasan kemiskinan? Apakah saya mencapai goals terkait dengan perubahan iklim? Apakah saya mencapai goals terkait dengan pembangunan perkotaan, land of land, life below water, dan lain sebagainya? Berapa porsi capaian kita terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan? Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini bisa kita ukur bersama-sama. Bagaimana kita mengukur dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini? Next. Ini contoh untuk mengukur city resilience dan juga bagaimana kita menyampaikan resilience framework-nya. Next saja. Kemudian kaitan dengan climate adapted dan juga resilient terkait dengan sustainable development goals. Next. Lanjut saja. Saya ingin cerita sedikit terkait dengan Makassar. Next. Ya. Ini adalah yang kita lakukan hari ini. Bagaimana policy mainstreaming kita dari implementasi ke kebijakan dan juga dari kebijakan ke implementasi. Kalau dari implementasi, berarti ada inisiatif kaitannya dengan floating project. Kemudian Bapak Ibu mempunyai RPJM di daerah dan akhirnya pada kegiatan terkait dengan OPD masing-masing. Mungkin nanti akan Bapak Ibu lakukan juga. Next. Bapak Ibu, ini adalah pemberitaan media massa terkait dengan banjir. Jadi kalau kita melihat, membaca media massa yang ada, semuanya mengulas tuntas terkait kenapa Makassar banjir. Disebabkan oleh apa? Semuanya sudah menyampaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, next, kaitannya dengan ROP juga sama. Apakah Makassar betul sudah mengalami adanya ROP? Mari kita lihat nanti. Next. Dari pemberitaan-pemberitaan yang ada ini, apakah ini kesalahan kita, kesalahan pemerintah, kesalahan dari pengembang, kesalahan dari masyarakat, atau kesalahan dari siapa? Kita tidak perlu lagi mempermasalahkan siapa yang salah. Namun, yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Masalah yang kita ketahui secara bersama-sama. Bagaimana kita tadi dijelaskan dari BMKG, curah hujan yang cukup tinggi, dijelaskan juga nanti oleh dari DAS. Bagaimana sistem drainase yang ada di Kota Makassar. Next. Bapak Ibu, Makassar yang sudah kita ketahui sekarang, ada tadi saya sempat diskusi juga dengan Pak Ilham dan Pak Jaya ya. Kaitannya DAS adalah daerah aliran sungai. Makassar ada 2 DAS. Yang pertama adalah DAS Talo, yang kedua adalah DAS Jeneberang. DAS Talo itu adalah DAS yang utamanya bermuara dan akan mempengaruhi sistem dari hidrologi di Kota Makassar. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Jaya. Next. Ini di sini kebetulan ada 2. Saya ada Pak Helmi, Dr. Helmi, dan satu lagi Pak Suryadi. Beliau kebetulan dari IHE Delft, Belanda ya, yang banyak sekali ternyata di sini adalah murid beliau ketika mengambil studi di IHE gitu ya. Termasuk Pak Jaya ini adalah murid dari Pak Suryadi. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, apakah Pak Helmi mau menjelaskan? Langsung saja. Bapak Ibu, ini adalah titik genangan yang kita ambil dari data Kota Makassar. Terjadinya genangan pada tahun 2022 itu merupakan kejadian yang cukup kompleks dan saya mendapatkan cerita baru kali ini selama ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 30 tahun, ada yang sejak punya rumah tahun 1970. Baru kemarin kejadian bencana, kejadian banjir cukup besar di Kota Makassar. Kita akan melihat tadi sudah disampaikan dari hidroklimatologi. Tadi disampaikan juga ada bibit-bibit siklon yang ada di Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia akan sangat mempengaruhi curah hujan yang tinggi di Kota Makassar. Next. Next. Ini adalah
3 dimensi dari topografi daerah aliran sungai Dastalo. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat bahwa Dastalo ini adalah das yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana sistem resiliensi kota Makassar ke depannya. Next. Kalau kita lihat model 3 dimensinya seperti yang ada di slide itu, kita lihat semua aliran yang ada di Dastalo akan bermuara ke lokasi di sekitar pesisir dan di sekitar kota-kota yang ada di kota Makassar. Next. Ini adalah topografi hulu daerah aliran Sungai Talo. Bapak Ibu bisa melihat ada sungai utama yang membawa debit paling besar. Sungai Talo ya Pak? Sungai Talo ya? Iya betul ya. Ini kebetulan beliau saya harus menanyakan ke ahlinya. Next. Ini model yang saya hormati, Bapak Ibu bisa melihat kemana sebenarnya topografi dari kota Makassar itu sendiri. Kita tidak akan menyalahkan bahwa kita hidup di daerah yang rawan terhadap bencana, bukan. Tapi paling tidak kita tahu ini adalah salah satu kondisi. Gimana Pak Dhani? Oh iya, ini adalah salah satu kondisi yang ada di hulu das dari Talo. Next. Berapa kapasitasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Jaya ini ya, karena kita saling mengisi ya, Pak. Jadi nanti seperti itu. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah potret dari kawasan lahan basah di hilir Dastalo berikut kawasan tampungan air. Yang berwarna biru itu adalah air, Bapak Ibu. Jadi secara ekologi dan secara sistem yang ada, sistem drainase atau sistem lahan kawasan yang ada di Kota Makassar, Bapak Ibu bisa melihat di sana ada lahan basah atau rawa dan juga ada beberapa kondisi atau kaitannya dengan daerah-daerah yang lebih tinggi atau disebut dengan mikro relief. Next. Ini adalah salah satu jaringan beberapa yang mengalir di bagian kawasan lahan basah hilir Dastalo. Next. Next. Ini adalah dari Digital Elevation Model dari satelit Terasar tahun 2014 yang di sebelah kiri ya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah Landsat 1979 dengan Digital Elevation Model juga. Bapak membandingkan bagaimana tahun 2014 dan bagaimana tahun 1979. Ternyata perkembangan dari tahun ke tahun sebenarnya Kota Makassar bagian tengah itu adalah kawasan yang merupakan daerah genangan. Oleh karena itu nanti akan kita coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana sistem dari penyelesaian masalah banjir yang ada di Kota Makassar dan juga bagaimana pengaruh dari ROP ini akan nantinya 10, 20, 30, 40 atau 100 tahun yang akan datang. Next. Ini sangat menarik. Jadi ini adalah data yang kita coba analisis tadi malam. Ya, saya bersama Pak Helmi, tim dan juga Pak Suryadi melihat cross section dari pantai, kemudian di situ ada konektor drain, ya Pak Sur ya. Kemudian di situ kita jarak tertentu kita coba untuk melihat bagaimana profil dari topografinya dan pada kawasan sampai dengan cross section DB. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Pada kondisi di mana di titik yang di tengah, ini nggak ada, mohon maaf nggak ada pointer ya, itu kondisi muka airnya itu hampir sama dengan yang ada di pesisir. Jadi artinya apa? Ini hampir-hampir mirip dengan yang ada di Belanda ya Pak Surya. Kalau Belanda itu sudah -6 di bawah muka laut. Kalau di Makassar itu hampir sama antara morfologi pantai dan morfologi yang ada di konektor drain dan juga morfologi yang ada di sebelah
daerah apa itu namanya ya? Saya nggak tahu. Tapi paling tidak di daerah ini Bapak Ibu bisa melihat yang garis warna merah. Garis warna merah yang di ujung itu adalah A. Kemudian yang di tengah di connecting drain itu juga yang sudah ditunjukkan itu mempunyai elevasi yang sama dengan laut. Itu pada saat pasang tertinggi dan yang di agak ke tengah dan juga yang ada di tengah. Ini adalah salah satu problem beban. Artinya bahwa ketika kita nanti mengetahui potensi problem ini, sehingga perencanaan yang akan dilakukan, pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan, akan mengedepankan pada prinsip tadi. Pertama adalah mitigasi bencana, yang kedua adalah kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Next. Ini adalah layout saluran kanal di Kota Makassar yang kita korelasikan dengan hasil dari pengolahan digital elevation model tadi. Next. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam banjir perkotaan, Bapak Ibu sudah pasti tahu ya, ada intensitas hujan, perubahan tata guna lahan, ketinggian topografi, air pasang tinggi, curah hujan, kenaikan SLR, kemudian ada proses morfologi sungai dan lain sebagainya. Next. Nah ini dari hasil tim di lapangan kemarin. Jadi begitu kita landing, ini Pak Helmi dan Pak Suryadi langsung ke lapangan, langsung melihat sebenarnya ada apa. Kenapa sistem yang ada di Kota Makassar kemarin masuk mempunyai dampak yang kurang baik ya, sehingga akan menyebabkan timbulnya banjir, akan memperparah dampak banjir ini. Yang pertama, itu ada Bapak Ibu di trotoar itu ya. Salurannya menurut ahli hidrologi ini Pak Suryadi terlalu kecil. Sehingga ketika ada volume hujan yang besar, ini tidak mampu dilewatkan dari lubang saluran yang kecil sehingga akan berpotensi meningkatkan potensi banjir yang ada di jalan raya. Oleh karena itu mungkin barangkali nanti bisa dilakukan langsung evaluasi terkait dengan saluran-saluran pembuangan yang ada di trotoar, itu kalau bisa sudah dihitung dengan volume yang kemarin mungkin oleh data ya. Jadi bisa dihitung intensitas curah hujannya, kapasitas dari masing-masing lubang untuk sebagai saluran keluarnya air hujan itu bisa disesuaikan. Yang kedua, saluran kecil Bapak Ibu. Menurut analisis tim, ini kita baru melakukan identifikasi awal ya. Jadi belum melakukan investigasi yang survei detailnya, tapi baru melakukan identifikasi awal. Saluran itu ternyata ada jembatan-jembatan, tapi di situ base betonnya kecil-kecil. Oleh karena itu, ini juga mempengaruhi bagaimana sistem drainase dan bagaimana sistem hidrologi dari sungai atau saluran di kanal-kanal ini akan terhambat. Kemudian yang di bawah, ada dilakukan upaya membuat tanggul. Ya, ada tanggul. Tapi tanggul ini ternyata putus. Sehingga aliran air ketika hujan deras itu tidak bisa ditampung oleh tanggul, tapi justru keluar sebelum melewati tanggul. Ini juga hasil kita mencoba untuk hanya sebagian kecil saja karena kita hanya setengah hari kemarin ya. Yang keempat, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana hubungan antara debit Q1 dan Q2. Artinya seperti itu. Ada volume debit air yang harus dilewatkan dengan saluran yang cukup besar, kemudian tiba-tiba saluran itu mengecil, sehingga juga berpotensi terhadap meluapnya air ke jalan. Ini adalah beberapa contoh yang mungkin barangkali bisa ditindaklanjuti oleh jadi OPD terkait gitu ya. Bagaimana kita membuat saluran-saluran ini sesuai dengan kapasitasnya. Kalau besar kemudian dia mengecil, maka yang terjadi adalah ketika adanya banjir, volume atau saluran ini tidak bisa menampung sehingga dia akan melimpas. Selanjutnya adalah ada kolam retensi. Di dalam penanganan banjir, memang kolam retensi menjadi salah satu upaya yang sangat baik gitu. Dan ini sudah dilakukan oleh Kota Makassar. Tadi Pak Wali Kota sepakat kaitannya dengan bagaimana kita
membuat ini nantinya sistem informasi yang digital. Kolam retensi, Bapak Ibu. Ketika musim hujan mulai datang, sebaiknya bisa diukur berapa tinggi dari kolam retensi. Sehingga ketika debit air hujan masuk semua ke kolam retensi, kolam tersebut mampu menampung dari debit tersebut. Artinya ketika pada ketinggian tertentu yang sudah melampaui, maka yang bekerja adalah mungkin sistem pompanisasi, seperti itu. Jadi kita bisa mengatur elevasi muka air dari kolam retensi itu ketika pada saat di awal musim hujan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan, oh kira-kira awal musim hujan akan datang, dan kolam retensi ini setidaknya kalau nantinya dihitung belum mampu menampung dari semua aliran yang ada di Kota Makassar, mungkin barangkali sebelumnya bisa dikurangi terlebih dahulu. Next. Mungkin dengan menggunakan sistem informasi ya. Jadi pada saat ketinggian tertentu ada informasi yang bisa menyampaikan kolam retensinya perlu pengurangan terkait dengan kebutuhan itu. Opsi yang kedua adalah ketika daratan kita. Tadi dari analisis citra satelit yang kita lakukan, itu mempunyai morfologi atau topografi yang sama atau lebih rendah dari air laut. Maka sistem gravitasi tidak berjalan di sana. Sehingga kita mungkin membutuhkan semacam polder. Ini Pak Suryadi sangat berpengalaman sekali terkait dengan sistem polder ini. Di Belanda yang warna dari gambar di tengah itu yang warna biru itu adalah -6 saat ini. Jadi bagaimana -6 dari air laut itu menjadi salah satu fungsinya sebagai polder. Dan saat ini mungkin sudah berfungsi sebagai sumber air tawar itu Pak Suryadi. Sehingga mampu untuk membuat memenuhi kebutuhan warga yang ada di Belanda. Next. Ya, ini adalah salah satu contoh mungkin teman-teman dari BPBS itu sudah sangat terbiasa ya. Bagaimana hubungan antara kebutuhan pompa, kapasitas pompa dengan persentase ketika kita mempunyai polder. Contoh yang paling atas itu adalah polder sekitar 1.000 hektar dengan kapasitas pompa 10 meter kubik per second. Maka sebenarnya berapa persen open water storage yang harus kita siapkan? Kalau kita lihat di grafik itu kira-kira 6%. Jadi kalau 1 hektar, 1.000 hektar, berarti 6%, 60 hektar itu sendiri harus dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk pembangunan polder. Seperti itu. Semakin ke bawah grafiknya, seperti itu 500 hektar, semakin kecil, semakin besar kapasitas pompanya, maka persentasenya semakin kecil. Tapi kapasitas pompa semakin besar juga tidak efektif. Karena ada kendala-kendala teknis di lapangan, sehingga yang paling bagus adalah kita memperbesar open water storage-nya. Next. Ini contoh yang ada di Belanda, ini Pak Sur nanti bisa menyampaikan. Itu yang tadinya rendam, sekarang menjadi salah satu kota satelit yang ada di Belanda. Ini sudah sangat indah sekali dan sangat bagus. Next. Next. Ini data yang diperlukan. Next saja. Ini adalah bagaimana kita atau melihat skenario dari kenaikan muka air laut global. Jadi Makassar itu termasuk salah satu perairan atau salah satu wilayah yang terkena dampak terkait dengan kenaikan muka air laut secara global. Ada skenario tertinggi, ada skenario perkiraan baik, dan ada perkiraan rendah. Lihat saat ini, perkiraan tinggi kita adalah 10 mm per tahun. Saat ini seluruh kota di Indonesia, kita lihat selanjutnya, next. Nah, dari analisis muka air laut dengan menggunakan satelit altimetri, itu rata-rata kenaikan muka air laut global itu sekitar 6 mm per tahun. Artinya akan terjadi kenaikan sebesar 60 cm, hampir 1 meter, Bapak Ibu, itu dalam 100 tahun. Tadi Pak Wali di dalam sambutannya
menyampaikan juga Makassar 100 tahun yang akan datang atau pada tahun 2050 setidaknya akan ada kenaikan muka air laut yang cukup besar. Ini bisa kita lihat dari data citra satelit altimetri. Dampaknya apa? Kita lihat Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi timbangan kita. Jadi Bapak Ibu yang ada di Kota Makassar, ini bukan untuk menakut-nakuti. Kayaknya ini adalah salah satu fenomena yang mungkin kita harus menyadari bahwa kita memang hidup, Bapak Ibu di Kota Makassar, memang hidup ada sebagian yang ada di dataran rendah. Yang dua gambar sebelah kanan, sebelah atas, itu menunjukkan peta topografi, dan yang di sebelah kanan itu adalah menunjukkan kira-kira level air antara laut pada saat HHWL dengan di darat itu hampir sama. Jadi secara alamiah saja seharusnya dengan kondisi yang highest water level itu akan masuk. Sehingga ketika ini diperparah oleh banjir, Bapak Ibu bisa melihat yang ada di sebelah kiri. Yang ada garis panahnya. Dari situlah Bapak Ibu sebenarnya rob mulai muncul. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat di sana, ada beberapa sumber drainase rob. Tadi saya sudah dikirim oleh Pak Ilham juga bagaimana potensi genangan yang ada di Makassar. Ini adalah potensi genangan rob. 10 cm itu kira-kira 10 tahun ya. 10 tahun apa 15 tahun yang akan datang. Atau 20 tahun yang akan datang. 20 cm Bapak Ibu, itu sudah seperti itu genangannya. Next. Next. Ya, kita lihat kalau 1 meter air laut. Dampaknya sampai seperti apa? Jadi kalau ini nanti betul-betul terjadi, itu wah, itu sangat, apakah kita nanti termasuk generasi yang akan meninggalkan anak cucu kita suatu sistem kebencanaan seperti ini. Jadi kita mungkin barangkali dari sini kita bisa melihat bagaimana resilient dari Kota Makassar itu kita bangun. Bapak Ibu, masuknya air laut yang tadi dari atas ke bawah ke sistem drainase, baik di Jene Berang ya di sana dan juga dari Alo, itu cukup besar mempengaruhi potensi rob yang ada di wilayah Kota Makassar. Kalau ini sudah terjadi rob, maka di sana akan ada perubahan habitat. Kalau air laut sudah masuk dan di sana ada lahan pertanian yang terkena genangan air laut saja sebentar saja, maka di sana lahan-lahan pertanian itu akan mengalami kerusakan. Dari kerusakan ekosistem maupun kerusakan habitat. Contoh sudah nyata di Semarang. Di Semarang, di Demak itu adalah salah satu contoh untuk pembelajaran kita bersama. Bagaimana ketika rob masuk, itu lahan pertanian, besoknya, bulan depannya sudah tidak bisa lagi dipakai untuk lahan pertanian. Oleh karena itu, bagaimana kita mencegah rob ini supaya tidak mengakibatkan dampak yang luar biasa di 10, 20, 30, sampai 100 tahun yang akan datang. Next. Tadi Pak Dhani juga sudah menyinggung kaitannya dengan bagaimana integrasi, Bapak Ibu mungkin sudah mendengar ya, di wilayah pesisir itu ada 2 undang-undang, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja itu menggabungkan jadi satu. Sekarang pemanfaatan yang ada di wilayah pesisir dari Undang-Undang 26 dan Undang-Undang 27. Next. Yang paling penting di wilayah pesisir itu adalah salah satunya bagaimana kita mempertahankan garis sepadan pantai. Bahwa saat ini kita sadar dan yakin bersama-sama, sepadan pantai sudah ditentukan oleh undang-undang dan ini sudah diamanatkan oleh undang-undang 100 meter jaraknya dari pasang tertinggi ke arah darat. Artinya fungsi sepadan pantai ini adalah fungsi konservasi seharusnya. Oleh karena itu ketika nanti di dalam perencanaan, ketika kita mau melakukan upaya reklamasi misalnya seperti itu, apakah kita bisa melakukan itu dengan tujuan untuk mempertahankan sepadan pantai? Iya Bapak. Banyak yang sudah melakukan hal ini.
Jadi reklamasi yang dilakukan itu tujuannya, reklamasi adalah tujuannya untuk memungsikan kembali dari fungsi semula atau mengoptimalkan kembali dari fungsi yang ada saat ini. Kalau tadi daratan Bapak Ibu sekalian yang ada di Kota Makassar yang sebelah utara, Talo, itu merupakan salah satu pintu masuk air laut untuk masuk di Kota Makassar, maka apa yang harus dilakukan di sana? Kalau nanti membuat bendungan atau polder, mungkin itu butuh kajian lebih dalam ya, atau butuh biaya yang besar juga. Kalau Bapak Ibu melakukan upaya dengan membatasi bahwa air laut supaya tidak masuk ke darat dengan melakukan upaya reklamasi, dengan membentuk next. Ya, saya terlibat di dalam ini yang contoh kasus di Kota Bali. Bapak Ibu bisa bayangkan, sekarang apakah Makassar, ini kemarin sudah saya tawarkan di Jawa Tengah, kebetulan Gubernur Jawa Tengah meminta audiensi. Kalau Jawa Tengah itu Bapak Ibu, sekarang itu membuat tanggul. Dan tanggul diperlukan setidaknya untuk Pekalongan saja, itu kemarin butuh 3 triliun tanggul. Saya bilang Pak Gubernur, tanggul kalau dibangun terus-menerus setiap tahun, tanggulnya dibangun, kita tidur, gelombangnya datang, tanggulnya ambrol. Contoh kasus yang kemarin ada di Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan itu mempunyai infrastruktur yang sangat-sangat kuat dan dia sangat memperhatikan itu. Itu saja ambrol oleh serangan gelombang. Kenapa Semarang itu tidak dikembalikan saja garis pantai yang sekarang sudah 1 kilo, ada yang sudah 1,8 kilo, dibangun atau direklamasi saja. Jadi ini adalah contoh kasus yang ada di Kute. Saya berpikir bahwa kalau Jawa Tengah punya pantai yang seperti ini, Makassar lah sepertinya punya potensi nih Pak Dhani. Kalau Makassar reklamasinya ditujukan untuk melindungi sepadan pantai, maka saya yakin banyak sekali turis-turis yang datang ke Makassar seperti itu. Ini tidak sulit dan ini biayanya sangat murah. Saya kemarin itu anak bimbingan S2 saya, kebetulan project manager di PP Makassar Newport, itu ngambil pasir lautnya kan tidak jauh dari, dan itu untuk reklamasi Makassar Newport bisa. Kalau pantai Makassar seperti Kute, kita bayangkan ini pantai Makassar seperti Kute, bisa. Karena apa? Kita mempunyai pengetahuan, kita mempunyai ilmu dan teknologi, kita mempunyai sumber daya. Bukan berarti kita merusak. Pembangunan tadi ada 3 pilar, profit, people, dan planet. Jadi itu harus kita kedepankan. Bagaimana membentuk Makassar menjadi pantai-pantai seperti ini, indah, punya hamparan pantai seperti Kute, tidak kalah dengan Bali. Saya yakin banyak sekali Makassar ini menjadi destinasi wisata-wisata yang baru. Kebetulan yang di sebelah barat itu kan berhadapan dengan laut lepas, sehingga kita bisa, ini Bapak Ibu, di kami, di ilmu oceanografi, itu kita bisa merekayasa gelombang tingginya berapa, gelombang pecah di mana. Itu dari ilmu seperti ini. Jadi kemarin, tadi kebetulan ada BPK ya. Bagus ini BPK. Bapak Ibu, salah satu kesulitan ketika kita membentuk pantai itu adalah hilangnya pasir. Bapak Ibu mungkin berpikir ya, kalau kita bikin pasir di situ kemudian hilang, maka akan ada temuan. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat dari sisi volume yang reklamasi. Dari volume yang mengalami pendangkalan. Misalnya awalnya adalah -2 misalnya. Sekarang Bapak Ibu menggunakan menjadi +1 misalnya. Berarti ada 3 dikalikan dengan volume. Volume yang 2 ke bawah itu adalah volume yang tertutup oleh air. Dan itu bisa dihitung. Kalau Bapak Ibu menggunakan hitungan awal kedalaman sekian, butuh volume sekian, maka di situ sekian. Jadi kalau ada pemeriksaan kemarin juga gitu, saya sempat diskusi juga bahwa volume ini bisa dihitung. Wong di Bali saja bisa terlaksana. Itu tahun 2009 kalau nggak salah, saya sudah mulai di pengisian di Kute. Kute itu dulu pantainya sudah mendekati Hard Rock Cafe. Kemudian 2009 kalau nggak salah 2000 sampai 2014 itu diisi pasir seperti ini Bapak. Kalau Makassar punya pantai seperti ini, wow ini mantap Pak Dhani, Pak Wali Kota.
Tidak susah. Jadi artinya kita punya SDM, punya sumber daya manusia, punya sumber daya alam, dan kita harus integrasikan itu ke dalam suatu tadi ya konsep dari pembangunan berkelanjutan, memperhitungkan profit, memperhitungkan people, dan memperhitungkan planet. Ada 3P yang ada di sana. Next. Ini adalah prinsip adaptasi, Bapak Ibu. Kalau posisi sekarang kita terendam, adaptasinya apa? Kalau di Semarang, Demak itu membuat rumah panggung. Mungkin di sini ada ya, sebagian membuat rumah panggung. Kalau tidak membuat rumah panggung, membuat apa? Proteksi, tanggul, yang sekarang dilakukan juga di Semarang, Demak, dan lain sebagainya. Mungkin juga di Makassar. Atau dengan reklamasi, seperti itu. Kalau reklamasi kita tentukan, kita peruntukkan untuk kepentingan untuk mengembalikan fungsi garis pantai lagi, itu tidak masalah. Karena fungsinya memang garis pantai dulunya. Namun kalau mungkin kita ingin melakukan reklamasi, karena agak sedikit repot ini di Makassar. Di sebagian datarannya adalah dataran rendah. Tadi hampir sama dengan kedalaman laut, ya, dataran rendah. Dan sekarang sudah merupakan daerah mungkin bisa bisa diasumsikan menjadi daerah cekungan. Dan di situ tampungan air hujan. Dan di situ harus kita konservasi sebagai sumber air tanah sebenarnya, sumber air baku yang ada di Kota Makassar. Sehingga ketika di situ diuruk untuk pemukiman dan lain sebagainya, maka volume air yang tadinya ada di situ akan melebar. Ya. Kebutuhan akan lahan tentu akan beralih ke laut. Dan konsep yang yang paling bagus, yang sudah ideal, kemarin dulu kami juga sempat diskusi dengan Pak Wali nih. Konsep ideal jangan menempel ke pantai. Karena ketika menempel ke pantai, seluruh masalah yang ada di pantai nempel ke reklamasi. Seluruh masalah, lingkungan, sosial, ekonomi, seluruh nempel di situ. Artinya apakah kita memindahkan masalah yang ada di pantai menjadi masalah yang ada di daerah reklamasi. Sehingga pilihannya adalah harus terpisah dari daratan utama. Itu pilihan. Dan itu butuh kajian. Dan Pak Wali waktu itu sudah melakukan kajian seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Yang ketiga adalah pindah. Apakah mungkin kita mau memindah masyarakat? Itu pilihan terakhir. Jadi ini adalah konsep dari 4 konsep adaptasi dan mitigasi yang bisa kita lakukan. Next. Ya. Selanjutnya, sebagai penutup Bapak Ibu, 1. Jika kita bertindak dan bencana terhindarkan, maka kita mencegah penderitaan manusia yang berat. Pilihan pertama, tadi Bapak Ibu sudah sudah semangat mulai hari ini. Pilihan kedua, jika kita bertindak dan tidak ada bencana, sudah kita bertindak, kita melakukan resiliensi dan lain sebagainya. Bencana tidak ada, maka kita tidak rugi dan mendapat keuntungan berupa lingkungan yang baik. Pilihan ketiga, jika kita tidak bertindak dan tidak terjadi bencana, dan terjadi bencana nih, akan ada tragedi global. Kita akan mewariskan anak cucu kita permasalahan demi permasalahan yang kita hadapi saat ini. Pilihan keempat, ini hanya peruntungan saja. Kita tidak bertindak, tidak ada bencana, Bapak Ibu untung saja. Oleh karena itu, mungkin saya mengutip yang disampaikan oleh Pak Bandono juga, jadikan mitigasi dan adaptasi bagian dari keseharian hidup kita untuk mendorong iklim perubahan dan mengerem perubahan iklim. Matur nuwun, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Pak. Mas saya. Iya, mohon ditampilkan dari slide dari BWS Kompengan Jenebrang. Kurang dekat. Pak Fir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan para hadirin sekalian. Sorry, belum ada perubahan itu kali ya. Harus sudah kami sampaikan. Enggak. Tadinya kan beliaunya apa? Skenario-nya kan panelnya panelnya dimoderatori oleh dekan. Iya. Ya, iya. Nggak sama ada perubahan juga ya. Kalau di jadwal sih saya dulu, habis itu baru panel gitu. Ini kan harusnya saya moderator. Iya. MC tiba-tiba ambil alih tadi. Iya. Gimana Pak? Itu Bapak Lanjut, dulu aja. lanjut aja. Ya, Lanjut Bapak aja. moderator dulu Pak itu. Kita kos sudah lagi. Ya, ya udah nggak apa-apa daripada kacau. Iya Pak. Yuk. Ya, cepat. Ya ada Pak. Ya. Ini ada Pak. Ya. Gimana? Saya tetap lanjut atau? Ya lanjut Mas. Silakan. Baik, mohon maaf ada gangguan teknis. Materi kami dari Balai Besar Wilayah Sungai Kompengan Jenebrang mengenai infrastruktur pengendalian banjir di Kota Makassar. Lanjut. Lanjut. Seperti disampaikan juga oleh Prof. Denny tadi, di Kota Makassar ini ada 2 das yang melewati Kota Makassar, yaitu das Jenebrang dan das Talok. Yang terbesar adalah das yang terbesar adalah das Jenebrang dengan luasan sebesar 784 km persegi. Namun kalau yang melewati Kota Makassar ini cuma ada 2 kecamatan, yaitu Barombong dan Tamalate. Dan ini juga di Das Jenebrang ini ada bangunan untuk pengendali banjir yang bisa menahan banjir, yaitu Waduk Bili-Bili, Bendungan Bili-Bili. Sedangkan di Das Talok yang luasnya 437 km persegi, kami ada 2 pengendali banjir, yaitu pengendali banjir di kolam regulasi Nipa-Nipa dan Waduk Tunggu Pampang. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang terkait dengan hoax, kalau ada informasi banjir berasal dari Bendungan Bili-Bili. Sebenarnya Bili-Bili cuma sebagian kecil aja dari Kota Makassar, yaitu ada yang di sebelah kiri ya, di daerah Barombong. Yang sebagian besar berasal dari Das Talok. Lanjut. Bisa di slide selanjutnya.
Ini peta ketinggian lahan, tadi telah disampaikan juga oleh Prof. Denny. Kalau sebagian besar Kota Makassar ada di lahan yang ketinggiannya kalau di tempat saya 0 sampai 5 meter sehingga masuk lowland yang rawan terhadap terjadinya genangan. Lanjut. Slide selanjutnya. Ya, lanjut. Ini skema sungai, saluran, dan kanal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu yang biru yang paling bawah ini merupakan sungai Ginebrang, ada hijau itu ada Long Storage, yang paling atas itu ada sungai Talok dengan anak-anak sungainya, dan di bagian tengah yang garis lurus-lurus yang melingkar itu ada kanal-kanal drainase perkotaan yang masuk ke kanal-kanal tersebut, dan sebagian ada yang masuk ke Sungai Talok dan sebagian langsung ke Muara. Lanjut. Infrastruktur pengendalian banjir kami untuk kolam retensi yang pertama adalah kolam regulasi Nipa-Nipa. Ini untuk mereduksi banjir Sungai Talok, diresmikan tahun 2020 oleh Bapak Presiden. Ini volume tampungannya 2,7 juta meter kubik. Di sana ada pintu pengatur dan juga ada pompa. Lanjut. Yang kedua adalah Waduk Tunggu Pampang, dibangun 2021 dengan luas volume tampungan 1,1 juta meter kubik. Di sana juga ada pintu pengatur dan pompa untuk mengeluarkan air. Lanjut. Dan yang ketiga yang untuk di Das Ginebrang, ini ada bendungan Bili-Bili dengan luas tampungan totalnya 375 juta meter kubik. Lanjut. Ini kegiatan pemeliharaan sungai dan kanal yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Ginebrang. Lanjut. Secara rutin kami melakukan pemeliharaan sungai. Di tahun 2022 ada pemeliharaan Sungai Pampang sebanyak 3,2 km, Sungai Biring Jene atau Bangkala, Sungai Balang Turungan, ini Daatu Daya, dan Sungai Sabeng atau Antang. Untuk saluran juga kami lakukan pemeliharaan saluran Pampang, saluran Goa, Perumnas, dan Antang. Untuk kanal-kanal, ada beberapa kanal dari Jongaya, Silijala maupun Pangampu. Lanjut. Ini contoh-contoh pemeliharaan yang kami lakukan di tahun 2022. Kalau kita lihat di Sungai Pampang yang merupakan anak Sungai Talo, bagaimana gulma air juga yang sangat tinggi. Sebelum datangnya musim penghujan, kami bersihkan. Untuk yang Sungai Talo, kami bekerja sama dengan Kodam 14 Hasanuddin. Lanjut. Demikian juga di saluran-saluran. Ini saluran Goa, kondisi awalnya yang di atas, dan kondisi setelah selesai pembersihan ada di bawah. Lanjut. Demikian juga kanal-kanal yang kami pelihara, Jongaya, Sindrijala, dan Panampu. Kalau kita lihat sebelumnya juga ada kerusakan-kerusakan sudah kami perbaiki. Biasanya rutin kami lakukan terutama menjelang musim penghujan. Sehingga pada saat musim penghujan infrastruktur kami bisa berfungsi dengan baik. Lanjut. Kejadian banjir Kota Makassar 13 Februari 2023. Lanjut. Lanjut slide-nya. Seperti disampaikan juga Kepala Balai Besar BMKG dan dari sebelumnya juga disampaikan, pertama pengaruhnya karena curah hujan yang ekstrim. Di tanggal 12 Februari tercatat ada 237 mm, dan di tanggal 13 saat terjadinya banjir itu curah hujannya yang kami pantau ada 122 mm, dan yang tertinggi di curah hujan di Nipa-Nipa 215 dan di Waduk Tunggu Pampang 160. Pada saat yang bersamaan juga terjadi pasang dengan puncaknya sampai jam 18. Setelah itu di atas jam 18 menurun
terus sehingga Bapak Ibu sekalian bisa masih ingat di malam tanggal 13 setelah malam banjir-banjir di pesisir habis surut kembali ke laut bersamaan dengan menurunnya muka air laut. Lanjut. Pada saat kejadian 13 Februari tersebut, bendungan Bili-Bili inflow yang masuk sebanyak 675 meter kubik per detik, yang kami keluarkan hanya 75 meter kubik per detik, berarti 600 meter kubik per detik kami tahan di Bili-Bili. Pada saat itu kampungan yang masih tersisa di Bili-Bili masih ada 143 juta meter kubik. Jadi masih banyak yang masih bisa kami tampung di bendungan Bili-Bili. Status saat itu masih status normal. Lanjut. Demikian juga di kolam regulasi Nipa-Nipa, pada saat kejadian di puncaknya sekitar jam 19 tanggal 13, elevasi kolam masih 3,95, sungai di 551, dan ini di Nipa-Nipa kami masih punya kemampuan untuk menampung banjir 1,39 juta meter kubik. Statusnya masih normal. Lanjut. Pada saat bersamaan di Waduk Tunggu Pampang ini yang sudah penuh airnya dengan volume tampung 1,2 juta meter kubik. Statusnya waktu itu posisi awas. Jadi kalau tidak ada Waduk Pampang, air yang sebanyak 1,2 juta meter kubik itu akan berpindah ke pesisir. Ini yang salah satu fungsi dari Waduk Tunggu Pampang, kami bisa tahan 1,2 juta meter kubik. Lanjut. Adapun skema rencana pengendalian banjir di Kota Makassar yang untuk khususnya daerah Talok, itu di ujung kami mohon bisa adanya areal konservasi banjir, dan di tiap-tiap anak sungai kita harapkan adanya polder sehingga tempat parkir air sebelum masuk ke Sungai Talok yang sudah kami rencanakan nanti ada kolam regulasi Jambua. Lanjut. Bapak-Ibu sekalian, ini peta tata guna lahan. Kalau kita lihat di Makassar memang pemukiman sudah banyak. Namun di Dastalo ini sebenarnya Makassar cuma setengah aja dari luas Dastalo sendiri. Makassar sendiri di hulunya itu ada Maros dan Kabupaten Goa. Ini sehingga untuk pengendalian banjir Kota Makassar sangat berpengaruh juga perkembangan di Kota Goa maupun Kota Maros, sehingga untuk bisa mengendalikan banjir Makassar harus duduk bersama dengan pemerintah Goa dan pemerintah Kabupaten Maros. Lanjut. Terakhir, peran serta masyarakat dalam mitigasi banjir. Lanjut. Kami membentuk komunitas peduli sungai yang ada sekarang totalnya sebanyak 198, yang sudah terverifikasi ada 70 komunitas. Kami sampaikan juga pada Bapak Ibu sekalian, di tahun 2022 komunitas peduli sungai yang ada di kami, yaitu komunitas peduli sungai Ramang-Ramang, ini menyeraih juara ketiga tingkat nasional. Kami harapkan juga nanti di komunitas peduli sungai yang ada di Kota Makassar juga bisa berkiprah sehingga bisa ikut memenangkan lomba-lomba ini secara nasional. Lanjut. Kami laporkan juga kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian, minggu lalu dalam rangka Hari Air Dunia, kami mengadakan lomba susur kanal. Ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Ada 8 perguruan tinggi yang terlibat dalam dibagi 18 tim untuk menyusur kanal. Di situ kita minta tiap tim untuk memberi masukan kondisi fisik kanal yang ada, dan juga limbah-limbah baik
limbah domestik maupun industri. Dan ini akan kita pertandingkan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mengedukasi masyarakat juga kami punya sarana untuk mengedukasi anak, yaitu Bili-Bili Water Education Corner yang ada di Bendungan Bili-Bili. Di sini kita bisa menanamkan awareness kita kepada anak-anak sejak usia dini untuk mengenal pengelolaan sumber daya air, termasuk juga untuk pengendalian banjir. Mungkin ini bisa dimanfaatkan juga untuk pemerintah Kota Makassar untuk bisa mengirim pelajar-pelajarnya untuk ke Bili-Bili Water Education Corner. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dari Balai Besar Hulu Sungai Pompengan Jadian Berang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Insinyur Jaya Soekarno ya. Jadi ini Pak Jaya ini adalah Kepala Balai Besar Sungai Pompengan. Ini mau disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi sebelum kita lanjutkan ini, tadi saya sempat ngomong-ngomong dengan Pak Wali dengan Pak Ibu Wawali. Ternyata menurut beliau kesimpulannya 95% program yang gagal itu bukan karena programnya yang bermasalah. Tapi penyebabnya adalah kebanyakan kepada mentalitas. Anda bisa bayangkan ini. Kita satu harian sudah berbicara di sini 7 jam. Pada jam kesekian ini sudah mentalnya turun. Bagaimana berharap program ini bisa 100 tahun bertahan kalau kita begini? Ya. Kenapa peradaban Yunani bisa besar? Karena di pintu gerbang peradaban Yunani ditulis besar-besar. Sis paci parabellum. Kalau ingin damai, siaplah berperang. Kalau memang kita mengharapkan hari ini Kota Makassar menjadi kota yang tangguh, kita harus siap berperang. Termasuk mental kita hari ini. Ini kalau begini nih berhamburan Pak Wali. Ya, saya mau tes dulu ini ya. Apa kita masih tangguh? Masih bisa tangguh nih? Ya, kasihan pembicara ini. Masih bisa tangguh? Masih? Di sini masih bisa lanjut nak? Masih lanjut? Ya. Kalau begitu sebelum saya mengundang pemateri yang luar biasa, saya mau tes dulu apakah telinganya masih tangguh ini. Ya, dengarkan saya. Saya mau tes telinganya. Apa yang Anda dengar, Anda lakukan. Siap? Lakukan apa yang Anda dengar dari saya, bukan apa yang Anda lihat. Siap? Siap? Ya, kalau tidak angkat tangan kanan. Semua angkat tangan kanan. Putar. Putar, kencang. 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 Pegang, kencang, kencang. Pegang pipi. Pipi. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Rupanya sudah tidak fokus lagi, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan tadi pemaparan dari Pompengan, Direktur Pompengan, maka saatnya kita juga akan mengenalkan pemaparan dari Dekan Teknik Unhas. Kita sambut beliau, Prof. Isran. Ya, nanti setelah Prof. Isran kita akan adakan tanya jawab. Silahkan Anda bertanya apa hal yang mungkin kita perlu diskusikan di tempat ini. Ya, silakan Prof. Isran. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wali Kota dengan Ibu Wali Kota beserta segenap jajaran dari OPD dan seluruh hadirin yang kami hormati. Perkenankan kami menyampaikan paparan sesuai dengan permintaan dari panitia tentang sustainability di bidang transportasi. Saya kira memang di kota-kota apapun di dunia ini yang kalau dinamakan kota dunia atau kota maju, pasti salah satu aspek permasalahan dan tulang punggung dari kota itu adalah aspek transportasi. Ya, panitia.
apa-apa Slide. ya. Ya, slide awal mungkin bisa. Ya, baiklah, karena mengingat waktu, walaupun tadi moderator sudah sempat mencolek kita semua, dan termasuk saya sendiri salah meletakkan tangan saya di kepala ya, padahal harusnya di pipi, Pak. Ya, jadi pada kesempatan ini kami hanya ingin keseharian kita semua, bagaimana kondisi transportasi kita di Kota Makassar pada khususnya, baik tentunya masa yang lalu, sekarang ini, dan tentang bagaimana harapan-harapan kita ke depan. Ya, panitia apa bisa? Nah, oke, sambil menunggu panitia, karena kita tidak boleh ada jeda, nanti dapat teguran dari moderator. Ya. Nah, permasalahan transportasi kita, saya kira kita semua memahaminya dan mengalaminya, bahwa setiap hari kita diperhadapkan dengan apa yang kita istilahkan dengan kemacetan transportasi ya. Itu adalah fakta yang kita dapati, bahwa rupa-rupanya kota kita ini juga dari sisi tingkat kemacetannya juga sudah mulai meningkat terus-menerus dan mendekati kota Jakarta misalnya ya. Walaupun dari sisi panjang jaringan dan keluasan jaringan jalan, tentunya permasalahan kemacetan di Jakarta lebih kompleks dibanding jaringan jalan kita di Makassar. Nah, kalau kita membandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia, maka Kota Makassar ini sudah masuk kota yang mempunyai tingkat kemacetan cukup tinggi ya. Ada 5 besar kota-kota yang setara kita tingkat kemacetannya. Ada Bandung, kemudian Jakarta, Jogja, dan tentunya termasuk di dalamnya adalah Makassar ya. Wah, ini panitianya belum menampilkan. Oh, tadi udah diserahkan ke panitia. Cari aja di sini persentase atau apa ya di dalamnya. Oke. Ya, inilah selalu juga cadangan ya. Rupa-rupanya ada miss antara panitia tempat pengiriman filenya. Oke, selanjutnya bahwa kenapa masalah itu terjadi. Nah, ada fenomena yang kami sebut di dalam ilmu transportasi, yaitu lingkaran setan transportasi ya. Lingkaran setan transportasi ini kalau kita bawa ke kondisi kita di Makassar, rupa-rupanya juga terjadi siklus lingkaran setan transportasi itu, di mana sebetulnya sangat-sangat dipengaruhi oleh budaya kita di dalam bertransportasi. Jadi ini saya memberi istilah budaya karena rupa-rupanya memecahkan transportasi tidak hanya memecahkannya dari sisi kalkulasi dan lain-lain, tetapi juga kita harus bergerak di dalam tataran merubah pola atau budaya kita di dalam bertransportasi ya. Nah, kemudian salah satu aspek sebetulnya di dalam lingkaran setan transportasi itu adalah bagaimana kita bisa berpindah dari bergerak secara individu, secara sendiri-sendiri, kemudian bergerak bersama-sama menggunakan satu atau dua moda transportasi secara bersama. Ya, ini sudah mulai ada penampakan dari panitia.
Bisa lanjut saja deh slide-nya ya. Oke. Ini gambaran saja bagaimana potret keseharian kita. Ya, saya sendiri kalau pulang kampus sebelum pulang ke rumah itu harus melewati jalur neraka kata masyarakat kita di Jalan Hertasning. Jadi ya apa boleh buat, kita singgah dulu ngopi-ngopi, tunggu maghrib lewat Isya, baru balik ke rumah. Ya, lanjut. Ya, lanjut aja. Ini tadi sudah kita sampaikan. Oke, lanjut. Ya, inilah kira-kira gambaran lingkaran setan kita. Dan ini juga menjadi masalah laten bagi kita semua ya. Walaupun nantinya tentunya ada harapan bagi kita. Ya, lanjut. 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 Nah, ini kira-kira kalau kita mau memecahkan permasalahan transportasi kita dalam hal misalnya salah satu masalah utama ya kemacetan itu, tentunya kita harus mendekatinya dari bagaimana kita mengamati perilaku kita semua ya. Jadi kalau kita mau jujur mengamati perilaku bertransportasi kita, maka secara ilustrasi sederhana bisa kita lihat pada slide ini, di mana misalnya ini adalah salah satu gambaran perjalanan antar kota ya, ataupun juga di dalam kota. Nah, kita misalnya meninggalkan rumah sampai dengan nanti tiba di tempat tujuan pergerakan kita. Apakah dari subuh atau dari pagi, dari siang dan nah semua ini di dalam ilmu transport kita beri istilah dengan pola atau rantai perjalanan. Jadi kita semua ini sebetulnya punya rantai perjalanan ya. Nah, kalau kita ingin memecahkan permasalahan transport kita secara masif, maka di era sekarang, karena kita sudah berada di era digitalisasi, revolusi industri 4.0, di mana sering kita dengar istilah big data. Jadi terkait dengan big data ini, ya kita memang harus berhati-hati menggunakan handphone, utamanya menggunakan aplikasi Google, begitu ya. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang ini dengan handphone kita itu aktif terus, maka rantai perjalanan kita itu terekam oleh Google. Nah, ini kalau ada hal-hal yang tidak wajar dari pergerakan kita, contoh misalnya pasangan rumah tangga dan yang biasa kita kalau buat jog-jog ya, itu bahaya sekali kalau handphone kita itu dipegang oleh pasangan kita. Karena bisa dibuka rekamannya. Kita kemana kemarin ya? Itu saya kira saya selalu menekankan kepada adik-adik mahasiswa di kampus, kalau ada pacarnya tolong jangan di handphonenya jangan lalai ya. Karena itu dengan kondisi sekarang betul-betul semua pola pergerakan kita seperti yang diperhatikan di slide ini, seperti yang diilustrasikan di slide ini, itu akan dan itulah yang digunakan kalau Bapak Ibu sekarang ini misalnya ingin mengunjungi suatu tempat, taruhlah ingin ke kafe mana di Hertasning, diklik di Google, biasa ada grafiknya kepadatan jumlah pengunjung. Nah, itulah kira-kira kita data-data kita dikumpulkan oleh Google itu ya. Jadi ya kita perlu juga berhati-hati. Ya, lanjut. Nah, memang perencanaannya tidak ada transportasi bisa dipecahkan hanya dengan berdiri sendiri. Jadi konsepnya adalah selalu multimoda, kemudian multidisiplin, kemudian multisektoral, dan multimasalah. Jadi kalau kita bebankan semua pada dinas perhubungan misalnya, ya saya kira tidak akan pernah bisa kita pecahkan ya, karena memang sifatnya dia multisektoral. Begitu juga kalau hanya dibebankan pada satu disiplin ilmu,
juga tidak dapat dipecahkan seperti itu. Ya, lanjut. Lanjut, ini hanya konsepsi perencanaan dan ini saya kira yang pendekatan perencanaan kekinian yaitu ada diistilahkan dengan transportasi berkelanjutan. Saya kira tepat sekali dari pihak pemerintah kota pada tema yang diberikan kepada kami bahwa memang sekarang ini kita memikirkan bagaimana transportasi yang ada sekarang bisa berlanjut terus-menerus. Ya, lanjut. Oke, lanjut panitia. Ya, ini juga memperlihatkan bagaimana sesungguhnya di dalam melakukan perencanaan transportasi berkelanjutan kita harus betul-betul mengintegrasikan perencanaan kita dari level top, level middle sampai ke level bawah dalam pengertian perencanaan strategis, perencanaan operasional dan perencanaan manajemen harus saling terintegrasi. Ya, lanjut. Nah, ini kami memberikan beberapa contoh-contoh kebijakan dan strategi yang dapat kita laksanakan. Ya, lanjut. Saya kira ini hanya pendefinisian tentang transportasi berkelanjutan. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, memang sekarang ini kita menganut salah satu dari mazhab, ya kalau kita mau sebut mazhab, yaitu pola pendekatan perencanaan transportasi. Yang kita anut sekarang ini adalah memprediksi besar kebutuhan, kemudian kita menyiapkan pelayanannya. Nah, itu yang kita anut di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia saat ini. Tetapi kalau mereka yang sudah kita katakan dapat memecahkan problem transportasi perkotaannya, itu mereka menganut mazhab prediksi kebutuhannya lalu melakukan pencegahan. Jadi sejak dari awal ada pencegahan untuk bagaimana jumlah kebutuhan itu tidak membesar. Berbeda dengan pendekatan lama, yaitu berapapun besarnya dicoba disuplai, dilayani. Nah, padahal kemampuan dari agen kita ataukah pemangku kepentingan kita dari sisi misalnya pendanaan itu pasti senantiasa terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk disiapkan semuanya. Itu sebabnya sekarang ini di negara-negara maju mereka sudah jauh meninggalkan mazhab pertama ini berpindah ke mazhab prediksi dan cegah. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa contoh pilar-pilar kebijakan ya dari sisi bagaimana kita menata aspek-aspek daripada transportasi perkotaan kita. Misalnya peningkatan pelayanan daripada angkutan umum, kemudian bagaimana manajemen rekayasa lalu lintas kita. Beberapa waktu yang lalu memang kita diperkenalkan dengan sistem TCS ataupun ITS dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita kebijakan itu dapat mencegah penurunan polusi udara ataupun polusi suara. Kemudian transportasi demand management seperti yang kami katakan tadi ada dua mazhab itu, dan tentunya bagaimana kita mendorong menggalakkan transportasi non motorized. Jadi kalau beberapa waktu lalu kita mulai mengkemakan goes-goes, saya kira itu bagian daripada pilar kebijakan itu. Ya, lanjut. Nah, ini sekedar ilustrasi bagaimana strategi mitigasi dampak transport, bagaimana kita mencoba mencegah atau mengurangi jumlah perjalanan kilometer. Ya, lanjut, di enter saja terus. Ya, ini adalah strategi mitigasi untuk dampak-dampak transport, bagaimana mengurangi atau menghindari, bagaimana berpindah sistem dari metode yang lama ke metode baru,
kemudian bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, lanjut. Ya, lanjut saja. Oke, nah ini mungkin yang sejalan dengan visi daripada pemerintah kota, bahwa saat ini untuk metode pengurangan kemacetan itu cenderung kita mengarah kepada pengaplikasian sistem transportasi cerdas. Saya kira dengan konsep Makassar Metaverse itu sangat sejalan dengan konsep yang diarahkan di bidang perbaikan-perbaikan transportasi yang ada saat ini. Ya, lanjut. Nah, ini sekedar ilustrasi bagaimana perkembangan di luar sana yang kita harapkan juga bisa diimplementasikan oleh pemerintah kota. Bagaimana intelligent transportation system untuk konsep rekayasa dan manajemen lalu lintas di kota kita ini ke depannya. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, oke, saya kira ini sekedar ilustrasi bagaimana konsep itu, dan sebagai penutup bahwa dalam rangka upaya kita bersama-sama untuk mewujudkan sustainable transportation atau transportasi berkelanjutan, maka diperlukan upaya untuk mendorong terjadinya perubahan budaya bertransportasi. Tentunya kita mulai dari semua level, baik itu pengambil kebijakan, saya kira Pak Wali dan jajaran serta para hadirin semua di sini adalah sebagai pengambil kebijakan, kemudian pendekatan perencanaan, dan ketiga adalah pengguna sarana dan prasarana transportasi atau masyarakat kita. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan tema yang diberikan oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Aplaus dulu untuk Pak Prof. Irsan. Ya, Bapak Ibu, jelas sekali bahwa dari 3 pembicara di sesi ini, sesi terakhir ini ya, dari 3 pembicara tadi, mulai dari Prof. Denny, Pak Jaya, Soekarno, dan Pak Irsan, membahas masalah-masalah yang paling sering disoroti di Makassar dalam 1 tahun terakhir ini. Itu masalah banjir pesisir dan perkotaan, dan juga masalah transportasi, kemacetan. Bahkan ada lagi satu tadi, transportasi gelombang ya, gelombang hati. Ya, hati-hati. Untuk itulah kita akan membuka sesi ini. Semoga para peserta bisa sharing. Ya, Pak Felix nanti mewakili Pak. Iya, dia wakili. Mereka wakili Pak Denny untuk tanya jawab. Tidak, bicara. Oh, suruh bicara. Oh ya, oh ya. Bapak kita bicara. Ya. Ya. Minta bicara. Bicara. Materi pokok. Sudah tadi Pak Denny. Resume aja. Ya, kita dengar resume aja dari Pak Denny tadi. Boleh, Pak Felix? Ya, ada permintaan khusus ya. Silakan. Ya, oke. Silakan. Silakan. Fresh lah gitu. Ya, secara umum saja. Terima kasih, Bapak. Ya, kami akan coba. Tadi sebetulnya Profesor Denny sudah menyampaikan. Ya, jadi pada intinya dari hasil tinjauan kami di lapangan kemarin bersama-sama dengan Pak Dr. Helmi, kami lihat ya beberapa kemungkinan penyebab dari banjir di Makassar. Satu, tentu saja karena intensitas hujan yang tinggi. Ya. Kedua, kondisi topografi. Kalau kita perhatikan, misalkan Das Talo itu curam, terus menjadi datar. Ya. Nah, datar. Setelah datar, tadi juga diperlihatkan pada slide-nya Profesor Denny, ya kalau hujan datang, daerahnya datar. Kemudian banyak rumah-rumah. Artinya sangat rentan terhadap banjir. Ya.
Nah, kalau kita mau menanggulangi masalah tersebut, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Satu, ya, dari pengalaman kami, itu operasi dan pemeliharaan itu betul-betul harus kita tingkatkan. Ya. Pada beberapa kota pesisir di Indonesia, ini banyak sekali, hampir serupa masalahnya. Sebetulnya tadi Profesor Denny juga memperlihatkan salah satu foto di mana di pusat kota Makassar itu ada saluran kecil, di mana diharapkan air hujan itu lewat saluran kecil masuk ke dalam saluran drainase yang lebih besar. Tapi bukaan dari saluran kecil ini menuju ke saluran yang lebih besar itu sangat kecil. Ya, padahal intensitas hujannya sangat tinggi. Ya. Mana bisa kita minta, air hujan tunggu dulu, masuk pelan-pelan. Nggak bisa. Ya, pasti air hujan mencari jalan yang paling gampang untuk lewat. Ya, kalau jalannya enggak cukup, ya dia cari jalan lain. Ya di mana? Ya, melimpas ke jalan-jalan. Itu pada dasarnya. Satu. Kedua, pada umumnya pada kota-kota di Indonesia, itu sebetulnya sistem drainase sudah ada di kiri dan kanan jalan. Tetapi karena untuk memberikan lebih ya keleluasaan masyarakat untuk bisa jalan ya, di sekitar trotoar tersebut, akhirnya saluran drainase tersebut itu pada umumnya ditutup dengan plat beton. Itu di jalan di pusat kota juga seperti itu. Nah, kalau tertutup oleh plat beton, pertanyaannya bagaimana kita bisa memelihara, membersihkan saluran tersebut? Padahal saluran drainase tersebut juga menerima sampah-sampah, kemudian sedimen. Nah, contoh di kota lain di Indonesia, kami juga sampaikan, coba itu saluran drainasenya dibuka. Saya mau lihat sedimentasinya. Itu dibuka dan pada umumnya itu sudah hampir penuh. Nah, kalau hampir penuh oleh sedimen maupun sampah, kapasitas pengalirannya itu sudah sangat kecil. Ya, balik lagi. Air hujan cari jalan gampang. Kalau salurannya sudah terlalu dangkal, terlalu kecil, ya pasti meluap. Banjir. Jadi operasi dan pemeliharaan itu juga sangat-sangat penting. Nah, dari hasil beberapa riset studen kami, MSc di negeri Belanda, itu sudah diteliti, pernah diteliti, kalau OP-nya itu diperbaiki, itu kurang lebih 30-40% itu bisa mengurangi banjir. Jadi sangat-sangat signifikan. Ya. Itu poin kedua. Poin ketiga tadi, kita mau menghindari banjir, kemudian sepanjang sungai bikin tanggul. Tanggul tadi harus cukup tinggi dan juga jangan seperti foto yang tadi ditampilkan. Ada bagian yang belum diselesaikan. Sehingga pada saat air tinggi, airnya lewat yang tadi yang belum selesai. Akhirnya banjir ke kiri dan kanannya. Nah, keempat, kalau memang ke depannya itu ada kenaikan air laut, akibatnya pasang tinggi juga akan naik, terutama pada saat pasang purnama.
atau spring tide atau bulan awal atau bulan purnama. Nah, artinya ke depan kemungkinan besar tadi juga sudah diperlihatkan oleh Profesor Denny itu bisa terjadi drop, ya, di mana daerah yang relatif datar itu akan tergenang. Ya. Nah, mengatasinya bagaimana? Tadi sudah disampaikan. Ya. Kalau kondisinya seperti itu, ya, sistem drainase dengan cara gravitasi itu sudah tidak akan mungkin. Ya. Nah, kalau itu tidak mungkin, itu kita bisa pertimbangkan mulai dari sekarang itu membuat sistem polder. Nah, tadi Pak Jaya juga sudah menyampaikan, membuat polder itu mulailah yang kecil-kecil. Misalkan di antara dua sungai yang relatif kecil. Jangan ambisius bikin polder yang luas sekali. Kenapa? Karena manajemennya akan lebih rumit. OP-nya lebih rumit. Mulailah dari yang kecil-kecil. Nah, kalau nanti pengalaman sudah bertambah, kita tahu bagaimana menghandle polder, itu poldernya itu bisa kita gabungkan, di-merge, ya, bisa digabungkan. Nah, sebetulnya di negeri Belanda juga mereka sudah mulai membuat polder semenjak 150 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu teknologi maupun pengetahuan mengenai polder itu belum cukup baik. Mereka bikin polder hanya luasnya itu 2 hektar, 3 hektar. Kecil sekali. Nah, tetapi dengan bertambahnya pengetahuan dan teknologi, akhirnya mereka gabung lagi. Nah, seperti yang tadi diperlihatkan oleh Profesor Denny, itu sekarang mereka bikin polder dengan luas sampai dengan 200.000 hektar. Itu sangat luas. Dan kalau kita bandingkan, jujur, permasalahan di Makassar itu relatif jauh lebih sederhana daripada permasalahan yang ada di negeri Belanda. Belanda itu minus 6 meter di bawah muka air laut. Nah, di sini ya, kurang lebih hampir sama dengan air laut, air pasang. Jadi relatif jauh lebih sederhana. Tadi juga diperlihatkan salah satu slide itu di mana laut atau muara sungai itu menjadi polder, menjadi satu kota yang super modern. Ya. Nah, itu harusnya juga bisa dilakukan di sini. Ya. Jadi penanggulangannya ke depan mungkin polder. Kalau memang sistem gravitasi itu tidak bisa lagi diandalkan. Nah, sebagai catatan, apabila Bapak Ibu berkesempatan berkunjung ke Belanda, lihatlah bagaimana mereka membangun sistem polder. Nah, kalau ke sana, kami ada di sana, kami akan ajak lihat polder prinsipnya seperti apa. Pompa, pintu air, tanggul, dan tadi dengan tampungan, waduk. Itu harus ada kombinasi. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan pompa, pompanya itu akan besar sekali. Ya, besar sekali. Apalagi untuk mengatasi intensitas hujan 230 mm. Itu pompanya akan raksasa. Untuk mengurangi biaya pembelian pompa raksasa, harus kita bikin kolam retensi. Supaya pada saat pompanya itu belum mampu membuang air kelebihan, airnya ditampung dulu di kolam retensi.
Dari itu tadi Profesor Denny juga memperlihatkan ada grafik hubungan antara kapasitas pompa dan luas kolam retensi yang dibutuhkan. Jadi tidak bisa sembarangan dalam mendesain kapasitas pompa dan luas kolam retensi. Tapi kondisi yang ada seringkali kalau pengembang membangun itu maunya pompanya kecil, kolam retensinya juga kecil. Karena maunya jual lahan sebanyak-banyaknya. Ya ini nggak bisa. Tidak masuk kriterianya. Jadi jangan aneh, polder tapi juga masih banjir. Karena korelasi antara pompa dan kolam retensi itu tidak masuk. Ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Iya. Kalau Terima ada kasih. Aplaus pertanyaan, untuk Pak silakan. FX Suryadi. Ya, kalau tadi kita banyak mendengar beliau tentang contoh di Belanda, memang beliau menetap di Belanda dan dosen di salah satu universitas. Spesialis beliau ini adalah mengenai dataran rendah. Jadi sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkan untuk berdiskusi dengan beliau nanti. Ya, berikutnya kami persilahkan Pak Dr. Muhammad Helmi ya menambahkan apa yang kita diskusikan untuk memberikan kita masukan-masukan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Wali, kemudian Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Ya. Ini luar biasa buat saya Pak Wali. Ya. Terima kasih saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian termasuk narasumber juga di sini. Sebetulnya yang tadi saya juga titip PowerPoint slide yang disampaikan oleh Prof. Denny. Ya. Kalau saya bisa menyimpulkan dari slide yang disampaikan tadi, bahwa kita lihat dari data satelit milik Amerika Serikat tahun 70-an tentang kota Makassar. Ya. Data satelit rekaman tahun 70-an kota Makassar. Dari situ saya bisa lihat bahwa di sebelah timur kota Makassar, itu kita lihat lahan basah yang sangat luas. Lahan basah yang sangat luas. Nah, sebetulnya lahan basah ini kalau kita lihat sekarang, di data satelit sekitar tahun 80 mulai berkurang, kemudian tahun 2000, apalagi 2020 sekarang. Karena ada banyak sungai, kemudian alirannya juga lancar dan seterusnya. Sedimentasi dari hulu juga terus di muara sungai, sehingga lahan basah itu kering, Bapak dan Ibu. Ya, kering. Kita tidak lihat lagi lahan basah tersebut. Ya, kita bisa lihat, ya. Terus Pak, terus dari slide itu kita lihat terus lagi, terus di area pesisir, ya terus, nah stop sini Pak. Nah ini kita lihat sebelah kanan itu data satelit tahun 1979. Ya. Kalau kita lihat yang berwarna biru yang gelap, itu air yang dalam. Kedalamannya lebih tinggi. Kalau kita lihat biru yang agak cerah, itu kedalamannya lebih rendah. Ya. Kedalamannya lebih rendah. Nah kita lihat ada kota Makassar yang berwarna biru agak cerah. Kemudian di sebelah timur, nah kita lihat seperti pulau-pulau kecil yang tersebar. Ya, kita lihat seperti pulau-pulau kecil. Sebelah kanan itu. Ya. Kalau sebelah kiri, itu adalah data DEM. Nah, DEM juga menunjukkan pola yang sama. Ya, Digital Elevation Model. Kita lihat di DEM,
gambar yang sebelah kiri itu ada biru gelap. Biru gelap itu menunjukkan elevasi tanah yang sangat rendah di situ. Kalau di sebelah kanan itu kita bisa lihat arah-arah dan pola lahan basah yang tersebar di Kota Makassar. Bapak dan Ibu, sebetulnya lahan basah ini berperan sangat penting untuk pengendali banjir di Kota Makassar. Saat ini kemarin saya mengunjungi beberapa lokasi lahan basah yang berwarna biru itu. Ya. Lahan basah sudah banyak digunakan untuk pemukiman. Ya. Digunakan untuk pemukiman. Jadikan sawah, dikeringkan, kemudian dijadikan pemukiman. Pemukiman dibangun dengan pondasi yang tinggi. Ada yang 2 meter baru bangunan. Jadi pondasi dibangun, ada yang 3 meter baru bangunan. Ya, semakin kecil nanti lahan basah ini, semakin sempit, maka banjirnya akan semakin besar. Ya, banjirnya akan semakin besar. Jadi dalam pengendalian banjir Makassar atau banjir di Das Palu itu, peran lahan basah ini perlu dipertimbangkan sebagai salah satu faktor utama pengendali banjir di Kota Makassar. Karena kalau dilihat di kemudian hari, kemungkinan lahan basah itu akan penuh dengan pemukiman. Padahal datarannya sudah rendah. Ya. Kalau kita lihat Kota Makassar yang biru itu, kelihatan biru. Itu kecil dibanding dengan luas lahan basah ini. Tapi Kota Makassar akan terus berkembang dan menutupi lahan basah ini. Kalau dia sudah menutupi lahan basah, nah ini banjir akan menjadi masalah utama. Pertama, elevasinya rendah. Ya. Terus kemudian lama-lama Bapak dan Ibu, lahan basah ini akan kering. Lahan basah ini akan kering. Kemudian masyarakat sedimen di lahan basah ini adalah tanah lunak. Sedimen di lahan basah ini adalah tanah lunak. Lama-lama tanah lunak itu akan mengalami kompaksi, mengalami pemadatan Bapak Ibu. Pemadatan alamiah. Jadi dibiarkan saja lahan basah itu kalau kering dia akan mengalami pemadatan. Ya. Nah, pemadatan ini menyebabkan tanahnya menjadi turun Bapak dan Ibu. Apalagi ditekan oleh bangunan-bangunan dan infrastruktur yang ada di atasnya. Jadi sudah dia kering, memadat, membentuk batuan, memadat berarti tambah kempes, tambah turun, kemudian ditekan lagi oleh bangunan-bangunan yang nanti akan padat di sana. Itu juga dia akan tambah turun lagi. Kemudian bangunan-bangunan itu punya sumur. Dia mengambil air tanah. Ada yang punya sumur yang dalam, ada punya sumur yang dangkal. Air tanahnya diambil lagi untuk kebutuhan masyarakat, industri, dan lain-lain. Nah ini juga penurunan tanahnya akan tambah cepat Bapak dan Ibu. Nah, pada saat itu air laut akan masuk ke dalam. Air laut akan masuk lewat utara Kota Makassar itu. Di situ ada salurannya. Nah, kalau kita bisa lihat slide-nya yang berikutnya, di situ akan kelihatan. Nah, ini di sini kelihatan Bapak dan Ibu. Bahwa di titik A itu air Bapak dan Ibu. Tinggi air di A itu kalau kita lihat grafiknya, itu sudah sama tingginya dengan tinggi lahan basah yang ada di B itu. Yang biru B itu. Kalau kita lihat lahan basah yang biru itu, kalau kita lihat grafiknya datar di laut, naik gini ya di daratan, ada pemukiman, ada pohon, dan kemudian datar lagi, naik lagi, datar lagi. Nah datar yang di sini di lahan basah ini dengan pesisir itu sudah sama Bapak dan Ibu. Jadi kalau nanti itu subsiden turun, di kemudian hari setelah Kota Makassar pesat tumbuh ke arah lahan basah itu, pertama supply dari hulu tidak memadai di situ, air akan mencari tempat yang lain, ya. Kemudian tanahnya turun, air laut akan masuk ke dalam. Nah, karena itu sistem polder ini sudah mungkin harus mulai dipertimbangkan. Karena nanti suatu saat Kota Makassar, terutama di daerah lahan basah ini, akan lebih rendah daripada muka laut. Muka laut akan terus naik, lahan basahnya akan turun terus. Nah, Bapak perlu polder, ya, sistem polder. Dan itu besar sekali. Biaya untuk polder di situ juga luar biasa.
Sehingga perlu klaster-klaster polder dan lain-lain. Ya, mungkin nanti Pak Suryadi bisa menceritakan itu. Nah, itulah yang saya temukan dari Citra Satelit tahun 70-an. Yang akan datang akan sangat berbahaya untuk perkembangan Kota Makassar. Ya. Sehingga tata ruang juga harus dikendalikan dan seterusnya. Mungkin itu Bapak Ibu mudah-mudahan sedikit membantu untuk menggambarkan lahan basah di Kota Makassar yang tumbuh jadi pemukiman-pemukiman baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih aplaus untuk Pak Dr. Helmi. Jadi perlu juga harus Pak Dokter ini ya, perizinan pengembang-pengembangnya karena mereka mengambil rumah air ya, kemana airnya? Ya, luar biasa sekarang dari pagi sampai sore ini kita sudah banyak menerima masukan-masukan dari para ahli di sini bagaimana metode kita dalam pengembangan kota pesisir karena Makassar ini termasuk kota pesisir. Jadi bagaimana caranya menangani macetnya, bagaimana menangani banjirnya, apakah yang diakibatkan pesisir atau bagaimana? Saatnya kita berdiskusi. Sesi pertama ini kita akan persilakan 3 orang penanya ya. Satu dari Prof. Yusran. Ya, ada lagi? Ya, nanti juga kita akan minta pendapat dari Pak Wali Kota kita. Ada lagi? Di belakang? Di sini? Ya, kita persilakan dulu, Prof. Silahkan, Prof. Pertanyaannya ditujukan kemana? Silakan. Ya, iya. Terima kasih Bapak Moderator yang luar biasa. Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota yang kami hormati, para narasumber. Pertanyaan pertama dan mungkin juga saran kepada Balai Besar Pompengan. Sebagaimana kita ketahui Pak, ada 2 sungai besar yang menghimpit Makassar, yaitu Sungai Telo dan Sungai Jeneberang. Yang secara kewenangan ini ada di Balai Besar Pompengan. Tadi para ahli sudah menjelaskan bahwa 3 persoalan mendasar yang dihadapi Makassar secara skala besar. Salah satunya adalah terjadinya pendangkalan dan penyempitan sungai-sungai yang menjadi saluran air dari hulu ke hilir. Mungkin pertanyaan pertama saya Pak, kita mengharapkan bagaimana Balai Besar Pompengan ini ada program besar untuk bisa melakukan percepatan untuk menangani 2 sungai ini karena itu akan signifikan mengurangi volume air yang besar pada saat kondisi musim hujan. Yang kedua, pengamatan saya Pak, di sekitar BTP sebagai salah satu daerah yang sering banjir itu sangat perlu ada kolam retensi. Dan itu memang masuk di wilayah Maros sebaiknya. Pas di belakang BTP dekat Politeknik. Dan di situ ada lahan basah yang masih banyak sekali mangrove. Itu saran saya kalau itu bisa dipertahankan dengan luasan yang mungkin bisa mengurangi atau menghitung jumlah air yang selama ini tergenang di sekitar BTP dan seterusnya itu juga akan mengurangi genangan besar pada saat musim hujan. Dan sekali lagi ini tentu adalah kewenangan lintas kabupaten dan malah ini kewenangan pusat. Jadi mohon bisa menjadi prioritas Pak untuk membantu Kota Makassar. Yang kedua adalah saya tertarik tadi mengenai 2 aspek khususnya tanggul Pak ya, pembuatan tanggul. Ini saya kira penting juga karena pada musim tertentu bulan lalu itu memang jumlah volume air dari hulu sangat besar sekali. Dan itu tentu akan menyebar ke pemukiman. Sekiranya ada tanggul ini akan mengurangi pasang air ke pemukiman. Jadi saya kira ini penting. Tentu dengan desain yang memungkinkan ketika air kurang itu bisa dikeluarkan ke tanggul. Yang terakhir dari Pak Dekan ini, kawan saya. Ini kan kemacetan sebuah kenyataan. Kalau hanya dilakukan dengan metode biasa-biasa saja, ini tidak akan ada penanganan. Jadi harus ada upaya revolusioner atau bahasa ilmiahnya rekayasa. Kira-kira Makassar ini direkayasa apa ini? Supaya persoalan transportasi ini bisa, persoalan kemacetan ini bisa tertangani. Mungkin tidak harus dijawab hari ini Pak Dekan, tetapi menjadi PR bagi UNHAS untuk bisa memberikan solusi kepada Pak Wali Kota untuk menangani kemacetan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Yusran. Ya, mungkin ini PR besar untuk Pak Irsal ini
Karena pintu 2, pintu 1 saja sudah macet, Pak. Ya, mungkin kita jawab dulu ya. Kita persilakan dulu Pak Jaya menjawab sebelum kita mengundang yang lainnya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Ihsan. Beliau paham juga mengenai Makassar. Beliau mantan wali kota juga, Pak Prof. Tadi seperti yang sudah kami sampaikan terkait infrastruktur yang menjadi kewenangan kita adalah sungai-sungai dan kanal-kanal. Tiap tahun kami melakukan pemeliharaan secara rutin, sudah secara rutin ya kami lakukan juga, dan secara berkala juga kami lakukan juga normalisasi. Tadi foto-fotonya juga tadi udah kami sampaikan juga kalau memang secara rutin. Terus kawan kami adalah di in-streamnya aja, di sungai-sungainya aja. Tadi Bapak sampaikan juga ada lahan-lahan basah yang bisa dimanfaatkan untuk konservasi. Saya kira kalau misalnya dari pemerintah daerah bisa menyampaikan ke kami, lahan ini bisa dimanfaatkan, kami nanti coba usulkan ke pusat kalau itu bisa dijadikan kolam-kolam retensi untuk sebagai parkir air sebelum masuk ke sungai-sungai. Tadi juga sampaikan oleh Prof. Suryadi, kalau kita belum bisa membangun polder yang besar, kita membangun polder-polder yang kecil di anak-anak sungai. Seperti tadi rencana kami juga di tiap-tiap anak sungai yang sebelum masuk ke Talo, kami bisa terus yang paling belakang, hampir paling belakang. Lanjut, kalau mau ditampilkan slide-nya terus paling belakang deh. Sebelum belakang, terus, satu lagi ya. Satu lagi, ya. Ini kami coba rencana master plan ini sebelum masuk ke sungai besarnya di Talo, anak-anak sungai ini kami direncanakan untuk dibuat polder-polder kecil. Tentunya ini juga mohon dukungan dari pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten yang terkait untuk dapat menyediakan lahan-lahan yang bukan menjadi kewenangan kami. Mungkin itu sementara Prof. Ihsan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Tanggul. BTP bagaimana? Tidak ada penampungan air. Resapan air di BTP. Sekitar BTP tidak ada kolam untuk peresapan. Yang bagiannya itu baik. Tadi udah. Sudah ada. Selanjutnya Pak Suryadi. Tanggul ya. Ya. Mohon PowerPoint-nya barangkali bisa ditampilkan, Pak. PowerPoint dari Profesor Denny. Iya, enggak ke bawah, Pak, ke bawah yang ada poldernya. Terus, ini ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak mengenai tanggul, itu betul sekali, ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Kalau kita bicara tanggul, itu harus kuat sehingga aman, ya. Apalagi tanggul kalau terjadi ya di satu polder seperti pada foto di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan itu tanggul kelilingnya, ya, itu betul-betul harus kuat, ya, satu. Nah, bukan hanya kuat tapi juga harus cukup tinggi. Karena kita mau supaya air dari luar itu tidak melimpas ke dalam. Artinya harus cukup tinggi. Dengan kata lain, ketinggian dari tanggul itu harus kita rencanakan, kita desain
dengan dibantu oleh analisis hidrologi dan hidrolika. Hidrologi artinya ketinggian tanggul itu sangat tergantung dari muka air. Muka air itu dipengaruhi oleh curah hujan. Nah, dengan kata lain, mendesain tanggul, kita harus mempertimbangkan return period atau periode ulang itu berapa tahunan hujannya. Nah, kami bisa ceritakan sebelum tahun 2000, tahun 70-an, tahun 80-an, itu kriteria desain itu hanya menggunakan periode ulang 2 tahunan, maksimum 5 tahunan. Ya, jadi sangat wajar kalau yang datang curah hujan lebih dari 5 tahunan, ya kemungkinan melimpas itu ada. Ya, tapi pada tahun-tahun tersebut itu juga harus kita maklumi karena kondisi ekonomi dari negara itu belum sebaik saat ini. Ya, tetapi dengan kondisi ekonomi saat ini yang sudah jauh lebih baik, harusnya periode ulang dalam perencanaan tanggul itu juga dinaikkan. Ya, bukan lagi 2 tahunan, bukan lagi 5 tahunan, mungkin 50 tahunan atau bahkan 100 tahunan, terutama untuk perkotaan. Ya, jadi bisa bayangkan kalau periode ulangnya besar, tinggi tanggul juga akan lebih tinggi. Lebih tinggi artinya juga lebih mahal. Ya, tapi itu harus untuk keselamatan penduduk yang ada di dalam polder. Itu dalam merencanakan tanggul. Nah, tadi kami katakan juga harus kuat, stabil. Ya? Nah, kalau kita lihat lagi foto yang di sebelah kanan, ya, bisa terjadi muka air di luar polder dan di dalam polder itu selisihnya cukup besar. Bisa, ya contoh, kalau di negeri Belanda itu perbedaan bisa sampai 6 meter, 7 meter. Nah, bisa bayangkan kalau beda tingginya itu 5 meter, 6 meter, atau 7 meter, pasti dengan beda tinggi itu ada beda energi. Ya. Air selalu mengalir dari energi tinggi ke energi rendah. Nah, di sini juga karena muka air di luar polder, seperti gambar ini, itu jauh lebih tinggi daripada muka air atau muka lahan di polder, pasti ada rembesan. Rembesan. Biarpun tanggulnya itu dari tanah liat, tetap ada rembesan. Ya. Nah, rembesan yang tidak terkendali itu akan mempengaruhi stabilitas tanggul. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Kita lihat di sini. Di kaki tanggul yang di sebelah polder, di sebelah yang rendah, itu ada saluran pengumpul, kolektor drain. Di mana maksudnya untuk menampung air rembesan yang lewat tanggul. Ya, walaupun tidak banyak, tapi tetap harus kita akomodir, kita tampung di kolektor drain dan kemudian itu dibuang lagi ke outlet, ke pintu-pintu airnya. Jadi itu pada dasarnya prinsip dari merencanakan tanggul. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Suryadi. Peserta ada? Iya. Silakan. Satu penanya dari sayap kanan. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan saya Mas Kur Yusuf dari Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Ya.
Tentu sebagai dari alim ulama atau majelis ulama, yang pertama, memang sudah jauh sebelumnya Tuhan juga memperingatkan kepada kita bahwa terjadinya kerusakan, termasuk mungkin banjir, tanah longsor, dan sebagainya, itu dari ulah kita. Ya tentu tidak perlu saya bahas seperti apa karena sudah dibahas tadi oleh para narasumber. Intinya bahwa saya melihat khusus di Makassar ini, memang tepat apa yang disampaikan juga tadi oleh Prof. Isran bahwa bukan hanya transportasi perlu revolusi, tetapi drainase itu perlu revolusi. Ya, kemarin pernah Pak Wali memprogramkan lorong-lorong itu digali dengan baik, baru ditutup. Mestinya yang diprogramkan sekarang ini adalah jalan besar. Karena di situ menjadi comberan itu, di bawah ruko-ruko yang menjadi penghambat air yang besar. Ya, kalau itu diprogramkan, saya yakin bahwa seluruh jalan-jalan poros itu akan dibongkar. Semua itu di depan toko-tokonya orang itu, di dalamnya itu penuh dengan sampah. Ada lagi yang menutup itu perbatasan dari rumahnya, toko sebelah. Itu yang menghambat juga jalanannya air. Akhirnya lari ke jalan dan berkeliaran di mana-mana. Saya kira ini perlu memang pemikiran yang harus tidak boleh hanya sekedar teori, tetapi perlu action untuk Makassar ini betul-betul dibenahi jalanan poros. Kalau lorong-lorong itu sudah bagus menurut saya. Tinggal kebersihan saja kalau lorong. Ini juga perlu kesadaran edukasi yang harus lebih banyak dari kita semua toko-toko, terutama aparat RT RW ke bawah, bahwa kebersihan itu masih sangat rendah di bawah. Masih sangat rendah. Masih acuh tak acuh orang membersihkan lorong-lorongnya. Dan itu juga menjadi penyebab terjadinya banjir-banjir di kalau di lorong-lorong. Saya kira kalau kita sepakat bahwa dua hal ini harus betul-betul kita revolusioner atau pasti Makassar akan. Termasuk tadi transportasi. Solusi transportasi Makassar sederhana, Pak. Bikin jalan layang. Tidak mungkin kalau bukan jalan layang tidak akan mungkin. Tidak mungkin jalanan diperlebar. Ya, pasti harus jalan layang. Mana jalan layang? Jalan-jalan protokol. Petarani sudah alhamdulillah. Petarani kan tidak budget lagi. Ya, tinggal banjirnya lagi karena toko-toko di sebelah kiri kanan itu tadi itu drainasenya tidak berfungsi. Iya, karena semua toko besar itu membuat beton-beton di depan rukonya. Dia tidak memikirkan bagaimana tentang banjir. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan sebagai masyarakat yang tidak terlalu mengerti tentang ini, tapi itu pengalaman di tengah-tengah masyarakat kita bahwa penyebab banjir seperti ini dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Itu masukan dari masyarakat ya, bagaimana kecintanya kepada Kota Makassar. Terima kasih, kita tampung itu. Ya, Pak Felix, mungkin Pak Fahmi? Ya. Pak Fahmi mungkin begini. Ini tadi Bapak ini menjelaskan bahwa daerah bahasa di Makassar khususnya ini sudah sangat berkurang. Salah satu yang mengambil lahan daerah bahasa itu adalah pengembang, properti. Jadi properti pengembang ini punya kontribusi juga terhadap banjir. Nah, kira-kira apa solusinya, Pak? Kalau diambil rumahnya air mau dikemanakan? Ini menyangkut perizinan-perizinan ini. Bagaimana kita ketat memberikan, karena akibatnya besar ya. Banyak sekali banjir-banjir sekarang karena daerah-daerah pengembang. Silakan, Pak Dr. Fahmi. Bagaimana solusinya ini? Memberikan kita masukan. Baik, terima kasih. Sebetulnya untuk memantau itu tidak sulit. Sekarang ada data satelit resolusi tinggi. Jadi kita punya peta tata ruang. Peta tata ruang itu kita integrasikan dengan citra satelit resolusi tinggi, sehingga kita bisa lihat mana area pengembang yang dia tidak di lokasi yang diperuntukkan. Itu kelihatan. Misalnya untuk kawasan yang ditetapkan sebagai lahan basah, tapi ditempatkan untuk pemukiman misalnya. Nah, itu akan kelihatan dengan mudah. Kelihatan dan cepat bisa dilihat. Nah, itu perlu ada penggunaan teknologi citra satelit itu untuk memantau dan mengevaluasi tata ruang. Nah, setelah kelihatan mana-mana pengembang yang menyimpang,
Nah, itu baru dilakukan apa namanya entah pembinaan atau penegakan hukum dan seterusnya, gitu ya. Baru menetapkan petanya, Pak. Iya. Pointer. Iya. Sudah pointer. Oke, laser pointer. Nanti mungkin Pak. Nah, pertama dilihat itu. Kedua memang dalam pengelolaan itu ada 4 aspek. Ada perencanaan. Perencanaannya biasanya sudah bagus. Ada pemanfaatan. Pemanfaatannya juga sebetulnya sudah bagus di berbagai bidang. Bahkan cenderung eksploitatif. Jadi perencanaannya bagus, pemanfaatannya bagus, tapi ada bagian yang lemah, yaitu pengendalian dan penegakan hukum. Nah, pengendalian dan penegakan. Kadang-kadang pengendaliannya juga mulai bagus, tapi law enforcement-nya yang kurang kuat. Nah, itu kalau bisa dijalankan itu akan bagus. Tentunya perlu didukung oleh apa namanya peraturan daerah dan seterusnya untuk mendukung itu. Ada pertanyaan menarik yang disampaikan pertama tadi, bagaimana mengurangi sedimentasi yang menyebabkan sungai-sungai itu sempit kemudian pendangkalan. Ya, itu juga password penting. Karena kalau itu kita sudah dredging, kita sudah keruk, kita sudah pelihara, tapi kalau sumber sedimennya tidak dikendalikan, nah itu berat juga gitu ya, effortnya akan besar. Nah, bagaimana caranya? Di Semarang itu Belanda itu ikut terlibat dalam proyek penanganan penurunan muka tanah. Jadi mereka mengembangkan konsep yang dia sebut dengan spongy mountain. Spongy mountain. Jadi mountain itu gunung, spongy itu spon. Jadi spon memfungsikan gunung, bukit-bukit dan pegunungan di hulu ya sebagai sumber air itu yang juga dia akan mendorong sedimen itu difungsikan sebagai spon. Nah, jadi kalau dia kena air, airnya ditahan oleh spon ini. Kemudian ditahan, hujan di gunung lebih banyak, perbukitan lebih banyak di hulu, ditahan oleh spon, kemudian dia akan mengalir sedikit-sedikit. Sehingga pada saat musim hujan, airnya tertahan, mengalir sedikit-sedikit, dan pada saat musim kemarau, airnya masih terus mengalir. Kalau sekarang di Semarang, itu karena hulunya sudah, hutannya sudah gundul, itu kalau hujan, airnya terlalu banyak turun. Jadi run off. Pada musim kemarau, kekeringan. Tidak ada air permukaan. Karena itu, PDAM juga itu mengambil air tanah untuk memenuhi suplai pada musim kemarau. Kemudian masyarakat juga ikut membuat bor, sumur artesis. Dia juga ngambil air tanah. Sehingga tanahnya turun cepat sekali, land subsidence. 5-13 cm per tahun tanahnya turun, kota itu. Nah, mereka berpikir bagaimana caranya agar tidak turun. Tanggul sudah dibuat, sudah kering, tapi tanahnya terus turun gitu ya. Tanahnya terus turun. Nah, salah satunya adalah spongy mountain. Saya lihat di Makassar, ini analisis data satelit yang kita lakukan, ini juga di hulu itu vegetasinya tipis. Ada vegetasi tapi lebih banyak pada kebun campuran. Tipis, sehingga pada saat hujan, airnya itu tidak terserap di atas, tidak tertahan. Jadi semuanya mengalir menjadi runoff. Runoff ini lerengnya curam terus masuk ke lahan basah. Nah, ini juga dia akan menggerus kanan kiri. Runoff itu akan menggerus tangan kiri, kemudian memasukkan sedimen ke aliran-aliran sungai, dan lahan basah, bendung-bendung yang dibuat itu juga akan penuh dengan sedimen. Ya. Kemudian pada akhirnya masuk juga pada drainase dan seterusnya. Nah, spongy mountain ini bisa dikembang. Yang kedua, itu sekarang konsep untuk mengembalikan agar tanah tidak turun di Semarang itu dia kembangkan bagaimana menahan air selama-lamanya di darat. Tidak dibuang ke laut. Dulu mereka karena banjir Semarang itu sudah sejak dulu. Dia bangun kanal, dia luruskan sungai.
sehingga air ini secepat-cepatnya masuk ke laut, tidak di darat. Tapi sekarang mereka berusaha untuk menahan air selama-lamanya di darat. Agar apa? Mengisi air tanah. Nah, sebetulnya kita punya di Makassar ini lahan basah yang luas. Nah, itu sebetulnya strategis itu untuk menjadi daerah-daerah resapan sehingga menahan volume air yang ada di dalam tanah, air tanah tetap terjaga volumenya, kemudian tanahnya tidak turun, gitu ya. Nah, lahan-lahan basah ini memang perlu dipelihara. Kemudian ada juga yang bisa dikembangkan, yaitu kembangkanlah ekosistem lahan basah menjadi ekowisata. Nah, ini juga bagus nih. Sementara ini ekowisatanya ada di pantai, tapi ekosistem lahan basah ini kalau bisa berkembang menjadi ekowisata, ini juga akan bagus sekali. Mungkin itu Pak sedikit terkait saya. Terima kasih. Ya, aplaus dulu untuk Pak Dr. Pamir, luar biasa ya. Banyak sekali masukan-masukan kita bagaimana menangani pengembangan kota pesisir. Sebelum kita minta masukan dari Pak Wali Kota, ini pertanyaan terakhir dari Pak Prof. Yusran tadi. Apa rekayasa yang luar biasa? Apakah rekayasa lalu lintasnya atau membuat regulasi, mengurangi kendaraan? Pembelian kendaraan itu dibatasi. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Moderator. Saya kira colekan kakanda saya, Prof. Yusran ini sebetulnya dipantulkan lewat saya untuk ke Pak Wali, ya. Jadi sesungguhnya kalau kita mengatakan kita mau sembuh, mau tidak macet, tentunya kan harus minum obat. Nah, obatnya itu di dalam teori konsep pendekatan transport itu tidak satu jenis obat. Jadi ada 1, 2, 3 dan seterusnya jenis obatnya, dan tidak diminum satu kali satu hari, tapi mungkin sampai sekian tahun baru bisa sembuh misalnya ya. Nah, mengacu kepada hal itu tentunya bagi kita semua yang paling revolusioner ini beliau menggunakan istilah ya yang revolusioner, tentunya adalah terus terang adalah kita melakukan perubahan sistem moda transportasi kita ya. Saya kira kalau kita melihat kepada RT/RW dan rencana-rencana master plan yang sudah dicanangkan oleh Pak Wali sejak periode yang lalu, memang di situ sangat getol bahwa perlu kita melakukan perubahan moda transport dari berkapasitas kecil ke berkapasitas besar. Karena bagaimanapun sistem transportasi publik kita saat ini dengan hanya mengandalkan kapasitas 10 sampai 11 yang notabene juga peminat interest daripada masyarakat kita makin menurun, sehingga penumpangnya juga hanya tinggal 2, 3 dan seterusnya, itu setara sama dengan tetap satu kendaraan pribadi kita misalnya. Nah, inilah yang salah satu mungkin yang bisa kita lakukan secara revolusioner, walaupun itu saya yakin betul dibutuhkan keberanian, tetapi saya yakin Pak Wali kita ini sangat berani ya, sangat berani. Bagaimana beliau beradu argumentasi misalnya beberapa waktu yang lalu tentang rel kereta yang antar kota masuk ke Kota Makassar. Saya kira ide Pak Wali untuk adanya elevated sangat sejalan dengan menyambungkan konsep bahwa misalnya di kota kita ini ke depan kita menginginkan adanya transportasi berbasis rel, misalnya seperti LRT yang dibangun di Jakarta. Karena kalau kita mengandalkan sistem angkutan umum massal berbasis bus, tentunya kita membutuhkan pelebaran-pelebaran jalan yang mana kita semua sudah mengetahui seperti yang disampaikan tadi oleh guru kita dari MUI ya, bahwa di dalam opini masyarakat yang paling memungkinkan ini secara revolusioner adalah membangun jalan di atas jalan gitu. Tetapi tentunya kalau jalan layangnya yang banyak, ya kembali tadi ke mazhab
prediksi dan siapkan. Padahal yang kita ingin anut ke depan adalah prediksi dan cegah. Artinya, oke, kita membangun konstruksi melayang, tetapi itu mungkin untuk basis rel yang menggunakan moda transportasi massal. Nah, ini baru satu obat yang ekstrim, Prof. Kanda, Prof. Yusran. Saya kira bukan waktunya ini, mungkin perlu dilanjut ini di mana untuk kita diskusikan lebih lanjut. Saya kira demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Isran. Pak Jaya, Prof. Isran, Pak Felix, Pak Fahmi. Masih banyak sekali yang ingin ditanyakan oleh forum ini, tetapi waktu yang membatasi kita. Sebelum kita menutup, ada baiknya kita minta Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto, untuk bagaimana tanggapan dan kebijakan-kebijakannya dari masukan-masukan yang ada selama 1 hari ini, pengembangan kota pesisir. Nah, Bapak Ibu, sebelum Pak Wali Kota kita memberikan masukannya, ya harapannya satu kali lagi nih harapannya. Mari kita mengakhiri apa yang telah kita mulai. Kalau semangatnya tadi pagi kita full, maka harus kita akhiri juga dengan semangat yang full sama tadi pagi. Ya, karena kenapa? Sangat menentukan bagaimana kita bisa berbuat ke depannya. Silakan Pak Wali Kota memberikan satu tanggapan ya dan masukan-masukan bagaimana kebijakannya ke depan. Kita aplaus dulu untuk Bapak Wali Kota kita. Terima kasih Pak Jaya, Prof. Isran, Pak Felix, Pak Helmi. Ini sahabat-sahabat saya dari dulu, partner transportasi. Pak Isran, partner soal macam-macam sama Pak Helmi. Tadi kita sudah lihat bagaimana kejadian banjir dalam sisi geologi, mulai dari air bawah tanah, air permukaan, dan air dari atas langit, ya, dalam ini air curah hujan. Itulah yang saya maksud, kita harus berbasis data. Pak Helmi paham betul Makassar. Prof. Denny paham betul Makassar. Karena yang bikin reklamasi Makassar kami-kami ini dulu, waktu saya masih konsultan. Ya. Sekarang Prof. Denny menjadi staf ahli ya, menteri ya. Staf ahli menteri. Jadi kalau dia bilang reklamasinya sah, berbasis investigasi, Pak Menteri tanda tangan. Sekarang beliaulah yang keliling-keliling di Indonesia menilai semua, baik itu reklamasi rencana maupun reklamasi seperti buangan di Timika ya. Seperti buangan tambang misalnya, itu reklamasi yang tidak terencana. Beliau yang keliling-keliling memberikan assessment terhadap semua hal yang terjadi di Indonesia soal itu. Artinya, kita menghadirkan orang-orang yang secara legitimasi, keilmuan dan legitimasi formal adalah orang-orang yang paham betul soal itu dan paham betul soal Kota Makassar. Hadirnya Pak Felix melengkapi kita. Tadi itu kalau ahli, kalau saya ini pasti belum ahli karena masih lapuk-lapuk cara bicaraku. Kalau yang ahli itu kayak Prof. Isran, Pak Jaya, dia pelan-pelan tapi semua berisi. Kalau saya ini memang lapuk-lapuk anak lorong biasa. Ya. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ingin memperbaiki Makassar, Makassar tidak akan baik dengan perdebatan hoax. Tidak mungkin akan baik. Makassar bisa baik kalau kita mulai mendengarkan para ahli bicara, baru kita rumuskan sama-sama. Kesalahan masa lalu tidak usah diulang-ulang. Ya. Di situ dilihat bahwa daerah rawa dibikin pemukiman. Tidak usah saya sebut siapa yang bikin. Ya, tapi semua juga orang tahu. Tapi mari sama-sama ke depan seperti apa. Perlu diketahui yang tadi disampaikan, bagaimana subsiden secara alamiah terjadi yang kemudian intrusi air laut akhirnya tersedot akibat air tawar yang terus disedot akhirnya mengikuti air laut. Itu terbukti. Apa yang kami buat di Pantai Losari dengan seed pile, ada teman-teman di UNHAS yang pernah teliti, tadinya di sekitar Pantai Losari sudah 400 meter air laut sudah masuk. Tapi pada saat reklamasi Pantai Losari, bukan reklamasi CPI, belum CPI.
reklamasi Pantai Losari dengan sheet pile. Jadi dengan sheet pile itu piling yang lurus itu, ya. Akhirnya yang 400 meter tadi menjadi 0. Berarti terpisah kembali antara air laut dan air darat. Ini penelitian. Boleh dites sekarang. Artinya proteksi pesisir dengan sistem yang kita lakukan pada saat yang lalu Pak Helmi, yaitu dengan sistem sheet pile, itu betul-betul memisahkan antara air laut dan air darat. Saya tidak tahu sistem revetment. Yang di CPI itu revetment. Tapi CPI itu terpisah. Itu konsep kami. Tadi Prof. Denny sudah sampaikan bahwa kenapa reklamasi Pantai Losari kita memilih yang terpisah. Tetapi tidak seperti Jakarta. Jakarta sistem island dan sistem cul-de-sac. Sistem cul-de-sac itu jalan masuk, itu tonji jalan keluar. Sehingga akhirnya jadi eksklusif. Rawan secara keamanan dari laut-laut itu tentang penyelundupan. Rawan. Dan akhirnya jadi eksklusif. Kami tidak menganut itu. Kami menganut itu jadi jalan umum. Sehingga reklamasi itu bahagian dari kota. Tetapi terpisah secara anatomi kota karena anatomi reklamasinya. Dan Boskalis, kontraktor reklamasi terbaik di dunia, salah satu yang terbaik dari negeri Belanda yang bikin CPI, mengklaim bahwa reklamasi Pantai Losari itu, JPI itu adalah yang terbaik di dunia dalam sisi teknologi. Dia sudah mereklamasi Dubai, mereklamasi Singapura, Hong Kong, tapi dia mengklaim itu terbaik. Kenapa? Perlu saya laporkan kepada teman-teman dulu membantu saya. Sekarang ikan-ikan besar pada masuk di kanal-kanal itu. Ini membuat ekosistem baru. Dulu orang mengatakan bahwa kalau ada reklamasi mati ikan semua. Ternyata reklamasi ikan-ikan besar datang. Apa yang terjadi dengan itu? Ternyata revetment itu batu-batu yang di samping itu. Batu-batu yang dipakai itu batu-batu dari Pangkep. Ternyata batu itu adalah batu dasar marmer yang penuh kalsit. Ternyata batu-batu itu mirip dengan komposisi koral. Sehingga plankton datang, akhirnya ikan-ikan besar datang. Ikan besar kalau sore itu seperti paradenya salmon, penuh ikan-ikan besar. Ya, termasuk ikan-ikan kerapu itu ada semua di situ. Nah, artinya apa? Apa yang mengganggu pikiran-pikiran kita tentang reklamasi? Ini terjawab hari ini. Dan saya berharap semua SKPD punya pengetahuan, kecuali yang di luar, ya, kasihkan ke absennya dulu. Semua habis ini absen, tutup dulu pintu situ. Ya. Tutup pintu, enggak ada yang masuk lagi, ya. Nggak usah ada yang masuk lagi, ya. Terutama lurah camat. Memang sengaja saya terakhir ini saya mau habis lagi satu-satu. Ya. Ini adalah pengetahuan bagi kita agar kita tidak cuek menjadi penonton di warung kopi padahal pemerintah kota lagi diserang. Loyalitas tidak kelihatan. Pembelaan tidak kelihatan. Kita hanya menjadi penonton dan suka menjadi penonton. Dan kita menjadi orang yang selalu hanya bangga dengan menjadi followers. Tapi bukan menjadi orang terdepan membela kota ini. Saya dengan Ibu Fatma 5 tahun setelah masa jabatan saya pasti sudah berhenti. Pasti, tidak mungkin 3 periode. Ya, tidak mungkin 3 periode. Tapi saya ingin membuat legitimasi bagi kita semua, termasuk legitimasi pengetahuan, agar kita tidak terpancing dengan kesesatan-kesesatan. Saya sudah sampaikan bahwa pemerintah kota ini kekuatan besar. Contoh, kita sebagai orang yang bermain di medsos saja, mengabarkan kabar-kabar gembira saja, 22.800 orang, itu sebuah kekuatan besar. Hanya untuk posting saja. Sebentar malam, kita awal mulai, saya mau semua memposting Kota Makan Enak, logonya. Bersamaan, 2.000 orang, kasih tahu anak buata semua, saya mau nanti lihat, saya punya media sosial analitik nanti, akan memberikan raport kepada Anda, SKPD mana yang paling malas posting.
Dan SKPD mana yang paling bagus memposting? Ya, saya mau lihat kekuatan kita sebentar. Ya, mudah-mudahan sebentar juga langsung ada reportnya bahwa yang SKPD terkutu ya memposting ini berarti manajemennya kurang bagus karena anak buahnya saja diperintah sederhana tidak mampu dia lakukan dan anak buahnya tidak mau lakukan. Ya. Nah, inilah tadi pengetahuan-pengetahuan yang mahal sekali. Ya, mahal sekali. Terkhusus tadi apa yang disampaikan tentang ODF. Kalau paling besar ODF-nya 7 kelurahan. Ya, beberapa semua banyak ya Bontoala. Nah, kalau masalah-masalah ODF saja tidak selesai, jangan bicara metaverse. Bicara WC saja tidak selesai, jangan bicara tentang metaverse. Selesaikan dulu WC itu. Masa WC tidak selesai? Dulu saja selesai. Dulu kita 100%, ya. Tapi sekarang 70%. Bagaimana bisa? Kota besar begini, kita tidak mampu. Apa yang disampaikan Prof tadi. Maka dengan itu, hari ini begitu mahalnya tadi, kenapa saya tadi jadi operator juga? Karena saya ingin beliau-beliau bicara. Saya tahu kualitasnya beliau. Tadi peta, saya kenal peta itu karena tiap hari dulu dengan beliau kita bermain dengan peta. Saya biasa bermain dengan data. Kenapa saya tidak bali-bali orang di media sosial? Karena saya bilang susah kalau tambah diterangkan, tambah tidak tahu kok tambah marah kok nanti. Lebih baik di panggung ini kita ketemu. Ya. Panggung ini kita ketemu. Supaya semua bisa melihat. Ini politik. Tidak apa-apa, salah wali kota, saya akan mengaku salah kalau betul-betul saya tidak kelola baik. Saya salah. Saya tidak pernah segan-segan mengakui kesalahan saya. Ya. Tetapi, kalau ada kebenaran yang kita yakini, harus disampaikan juga. Dan tadi luar biasa, saya respect sama teman-teman di Walhi, terutama ketuanya Pak Adinda Al-Amin. Saya respect sekali. Boleh kita berbeda, tapi banyak juga kita sama. Kenapa kita tidak mulai dari kesamaan itu? Ya, terutama menggerakkan kaum muda. Orang buang banyak sampah di jalanan yang disalahkan pemerintah kota. Kan ini lain mindsetnya. Padahal yang buang sampah itu dia tonji. Dia tonji yang buang sampah, dia yang pote-pote. Kira-kira dia buang sampah begini. Kenapa banyak sampah di situ? Padahal dia yang buang. Ini kan seperti dagelan saja. Mestinya beritanya adalah masyarakat Makassar harus tidak buang sampah. Kan aneh ini. Ya, aneh ini. Nah, maka dengan itu persoalan banjir lengkap sekali. BMKG menyatakan bahwa di atas 150 mm pasti banjir. Peta tadi memperlihatkan bahwa dalam skenario sea level rise, kalau sudah 1 meter, semua kota banjir. Berarti 100 kemarin, hampir 200 mm. Itu berarti sudah di atas 1 meter. Berarti memang seluruh kota banjir. Jadi peristiwa banjir kemarin sebenarnya bisa dia deteksi dengan peta Pak Hilmi tadi dengan Pak Felix dan apa yang disampaikan oleh tadi Pak Prof Denny dan apa yang disampaikan oleh Pak Jaya tadi. Jadi kita bisa lihat kolam retensi tidak akan mampu juga, ya. Dan kejadian di Antang, ya, itu memang tempatnya air. Jadi makanya kenapa saya kampanye jangan beli rumah di tempat air. Tujuannya apa? Satu kata, tujuan kan menurunkan harga rumah di tempat air, yang kemudian developer tidak selera lagi membangun di tempat air. Kira-kira begitu. Sederhana saja. Jadi saya kampanyekan, jangan beli rumah di tempat air, jangan beli rumah di tempat air. Oh, saya dikecam. Menyalahkan developer. Saya bilang, bagaimana toseng kita ini? Saya kadang-kadang di SMS, jalanku rusak, Pak. Cilaka itu jalan perumahan itu. Kenapa kau tidak tuntut itu developermu dulu? Kenapa kau langsung salahkan pemerintah kota? Kalau kau minta tolong pemerintah kota, kita tolong. Tapi jangan menyalahkan. Ini kadang-kadang kepintaran-kepintaran yang tidak tepat sasaran. Padahal developernya dari awal jalannya kualitas buruk. Nah, seperti itu. Nah, artinya kita harus mendidik masyarakat bersama-sama. Dan hari inilah pendidikan yang terbaik. Karena kita dengar dari orang-orang yang punya kompetensi. Secara legal formal. Secara keilmuan. Dan semua sisi. Dengan rendah hati beliau menyampaikan tadi. Ini beliau
Ini kalau sebenarnya kalau dulu ini sudah jenggotnya sudah panjang seperti Aristoteles, bicara pelan-pelan, tapi kalau Pak Hilmi masih hitam jenggotnya ya. Itu dari dulu saya berpartner. Saya sudah keliling-keliling ke Papua. Kita ke Pacitan dulu, Pacitan masih jalan di Gunung Kidul itu masih belum bagus. Kita sudah jalan. Perbatasan Republik Indonesia, kami konsultan perbatasan Republik Indonesia. Pulau-pulau terluar beliau-beliau lah ini. Dari dulu beliau sudah sampaikan di perbatasan Natuna itu di Anambas, kapal-kapal asing itu sudah dekat di situ. Beliau menyelam, membuat peta bawah laut. Semua spesies bawah laut kita rekam. Mulai di Pulau Wetar, Anambas, Sebatik, kemudian Morotai. Konsep Morotai kami yang buat. Ya, banyak orang tidak tahu. Tanya beliau. Akhirnya jadi kek. Jadi kek. Kita yang usulkan itu hari. Saya jalan di Pulau Owi, tempat pendaratan MacArthur frog leap-nya. Kami jalan di 5 runway itu, kami jalan siang-siang. Ombak tinggi-tinggi. Terus dibawa oleh nelayan Papua. Kita ini kan biasa nelayan Makassar. Begitu kita lihat ombak besar, orang besar beras tinggi hitam. Jadi kita sudah keder duluan. Tapi begitulah perjalanan pengalaman kami dengan teman-teman. Ya, banyak orang tidak tahu sisi-sisi saya sebagai konsultan. Walaupun saya arsitek, hanya teman-teman beliau, saya ditugasi negara untuk membuat swasembada garam nasional, membuat penanggulangan pemanfaatan lumpur lapindo, banyak di beliau. Dan langsung dengan Pak Menteri waktu itu. Dan hari ini saya mintakan beliau, saya kira di akhir-akhir masa jabatan saya, untuk membantu pemerintah Kota Makassar. Siapapun wali kotanya akan datang, ya. Siapapun wali kotanya akan datang, saya kira Makassar ini tetap butuh menjadi kota resilient, tetap butuh menjadi kota metaverse. Ya. Terima kasih Pak Helmi, terima kasih Pak Felix, terima kasih Prof. Isran, Pak Jaya, terima kasih. Terima kasih partner saya di IKA Unhas. Ya, tadi motivasinya kita lihat tadi. Ya, kalau Pak Harun sudah motivasi, ya, biasanya di panggung, tapi biasanya sudah ada nomornya. Tapi ini biasa di panggung politik, tapi ini panggung apa namanya, pencerdasan. Oke, mana absennya tadi? Saya tutup. Tutup dulu ya. Baru. Oke, terima kasih Pak Dhani. Ya, sebagai moderator, saya tidak berani menyimpulkan hari ini ya. Saya hanya berdoa. Moga apa yang Pak Jaya, Pak Irsan, Pak Felix, Pak Helmi sampaikan kepada kita semua ini akan bernilai ibadah untuk Bapak semua, untuk masyarakat Kota Makassar, dan akan membuat baik untuk semua. Bukan hanya untuk Makassar, tetapi untuk Sulawesi Selatan. Terakhir dari saya, Filsuf Sun Tzu selalu ngomong setiap perhelatan terakhir. Ngomongannya Sun Tzu begini, "Seciem pucu, tai ciem pulai." Selalulah bekerja melebihi dari apa yang Anda dapatkan. Maka suatu saat Anda akan mendapatkan melebihi dari apa yang kita kerjakan hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bersama Pak? Iya. Terima kasih Pak. Pak. Ya. Foto bersama. Iya. Foto bersama. Absen mereka supaya. Ya.